Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, kita kembali pada tepat kira-kira jam 1 lewat sedikit lah, tapi kemudian kita akan lanjutkan diskusi kita. Bagi kawan-kawan dan sahabat-sahabat sekalian yang baru mengikuti diskusi ini, saya agak mereview sedikit. Tadi disampaikan oleh saudara Hanif Al-Attos mengenai syarat atau turuk-turuk daripada itsbat nasab yang disebutkan, dan sudah banyak data material yang disebutkan, dan ini menjadi sebuah hal yang penting karena kemudian data material inilah nanti yang bisa dikonfrontasi. Maka kalau dari pihak Kiai Imaduddin sendiri ini tidak hadir, sebenarnya sangat disayangkan sekali. Saya sangat menyayangkan sekali karena data material yang dibutuhkan itu harus dibantah dari apa yang disampaikan sama saudara Hanif Al-Attos. Tadi disampaikan lagi-lagi bahwa syarat dan turuk syuhra istifadah menjadi sebuah hal yang penting dalam isbat nasab, dan itu yang harus kemudian digugat dari kubu Kiai Imaduddin Usman sendiri. Baik, sebelum nanti kita akan masuk kepada sesi selanjutnya, ini kita akan melanjutkan kembali apa yang tadi disampaikan oleh saudara Hanif Al-Attos agar kemudian sistematika berpikir bagi sahabat-sahabat sekalian itu lebih terarah. Jadi membangun fondasi dulu, ini yang kemudian ingin kita bahas, lalu biar nanti beberapa masalah-masalah terkait itu bisa lebih mudah dipahaminya. Dan sekali lagi, diskusi kali ini kita tidak membahas soal-soal yang terkait dengan isu sosial kehabaiban. Isu sosial itu tidak pernah kita bahas. Mungkin itu di sisi selanjutnya, habaib-habib yang seperti ini, yang seperti ini, yang seperti ini, itu tidak kita bahas sama sekali. Kita fokus hari ini pada permasalahan isbat nasab, metodologi isbat nasab. Itu yang kemudian fokus kita. Dan saya kembali lagi bukan menasehati ya, anggaplah kemudian memberikan saran bagi para narasumber sekalian dengan ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qula lahu qaulan layyina la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Berkata yang baik, cara penyampaian yang baik, diksi kata yang kemudian dipilih adalah sebuah diksi kata yang baik, agar kemudian pihak yang memang saat ini menggugat itu yatadzakkar aw yakhsha. Itu yang terpenting agar kemudian tercipta rekonsiliasi di antara kita bersama. Baik, saya persilahkan kepada saudara Hanif Al-Attos untuk bisa melanjutkan apa yang tadi disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi man wala. Sebelumnya saya minta maaf kepada pendengar sekalian ya, karena ini formatnya yang bukan diskusi dua arah, maka berubah jadi format seminar ini. Karena yang kita tunggu-tunggu nggak datang, sehingga saya minta maaf kalau saya ngambil waktu agak panjang, karena seperti yang tadi kami gambarkan, analogikan, ini saya membangun pondasi, nanti akan ada bangunan-bangunan oleh kawan-kawan yang dibangun di atas pondasi tersebut, sehingga mohon dimaklumi sedikit kalau ini agak panjang. Dan kelihatannya karena seruannya 3 hari 3 malam, jadi kami persiapannya 5 hari 5 malam ini bahannya. Jadi mohon maaf kalau agak panjang seperti itu. Jadi tadi kita kembali penyimpangan pertama, kita sudah sepakat ya, ternyata ulama itu, ratusan ulama itu yang dulu sudah benar, mereka tuh nggak meleset, sudah betul. Tapi kenapa kok Imat bisa begitu yakin hanya dia yang benar, semua ulama salah? Sehingga dari sini kita bisa kesimpulkan sudah jelas-jelas dia yang menyimpang. Salah satu tadi itu diantaranya dia mengabaikan dan menabrak tatanan ilmu nasab. Saya tadi udah tegaskan masalah syarat sezaman yang itu merupakan syarat mutlak kata Imat dan kawan-kawan, itu adalah syarat yang dibuat-buat. Kalau ada kitab sezaman ya boleh-boleh saja, bagus-bagus saja, tapi itu bukan syarat mutlak yang kemudian karena nggak ada kitab tersebut lalu dianggap nasab tidak tersambung. Tadi kita sudah uraikan panjang lebar, saya kira yang masalah itu sudah tuntas. Kemudian di antara kaidah nasab berikutnya yang diabaikan, saudara Imat ini selalu mengatakan nasab habaib ba'lawi mardudun batil, tertolak, batal. Bahkan mustahil mustahil tersambung. Nah, ini nih lagi-lagi hal ini timbul karena mengabaikan klasifikasi nasab menurut ulama nasab. Ini penyimpangan terkait ilmu nasab juga. Kalau orang paham ilmu nasab ini basic sekali, hampir di semua kitab teori nasab ini yang dijadikan rujukan oleh Imat disebutkan
Ya, nasab itu ya setidak-tidaknya ada beberapa klasifikasi, ada beberapa perincian, saya ambil secara global. Setidak-tidaknya ada 4 bagian. Ada yang namanya nasab sahih atau nasab thabit. Nasab sahih ini adalah nasab alladzi ta'akkada thubutuhu bisilsilatin sahihah. Nasab yang telah dipastikan kebenarannya melalui rantai yang sah, ya, mujma'un ala sihhatiha min qibalin nasabin al-muhaqqiqin, yang disepakati keabsahannya oleh para nasabah yang muhakkik. Di sini maksudnya disepakati setiap nasabah yang membahas nasab tersebut menganggap sah. Kalau yang nggak bahas ya layun sabuli sakitin qaulun. Kalau yang nggak bahas ya berarti dia nggak ada pendapat. Ini kita bicara setiap ulama nasab yang ngebahas nasab tersebut menganggap itu sah. Nah, itu nasab yang seperti ini dianggap sebagai nasab sahih atau disebut juga sahihun thabit. Itu yang pertama. Dan para ulama dengan kesaksian mereka mengatakan nasab balawi termasuk kategori ini karena semua nasabah yang bahas nasab balawi menganggap ini nasab sah. Nggak ada satupun nasabah yang bahas nasab balawi kemudian menganggap nasabnya tidak sah, sehingga dia masuk kategori yang pertama. Kemudian yang kedua ada nasab masyhur. Saya kasih ringkasnya, singkatnya. Nasab masyhur ini adalah nasab yang terkenal, syuhra wal istifadhah di kalangan banyak orang, ya, apalagi di kalangan kabilah itu sendiri. Hanya saja sekelompok orang yang sudah masyhur ini nggak tahu cara ketersambungannya bagaimana. Misalkan contoh, ada sekelompok orang yang memang sudah dikenal secara turun-temurun sebagai Al-Husaini misalkan, tapi ini nggak ada yang ingkar mereka ini keluarga Al-Husaini, tapi amudun nasabnya, silsilah nasabnya itu sulit untuk ditemukan data ketersambungannya di tengah kepopulerannya. Atau contoh, ada satu keluarga terkenal turun-temurun sebagai Ali Idrus, tapi nggak ada amudun nasab yang bisa diverifikasi yang dipastikan itu Ali Idrus. Untuk Ali Idrusnya itu ke Sayyidina Abdullah Al-Idrus nyambungnya dari mana? Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan. Nah itu nggak lengkap. Andai kata ada nasab seperti itu, tapi dia syuhra istifadhah dan diakui, itu sudah cukup untuk mengakui dia sebagai Al-Idrus. Nggak boleh kita langsung semerta-merta menafikan, kecuali kalau ada mu'arid yang ingkar, ada yang ta'an, ada yang menafikan, ada nasab yang menafikan. Itu lain cerita tuh. Itu disebut nasab masyhur. Jangankan nggak disebutin sumbernya, jangankan salah satu nggak disebutkan, ini nggak ketemu jalurnya, tapi karena syuhra istifadhah masih diakui tetap. Nah, begitu juga yang ketiga, tingkatan yang ketiga ini nasab yang makbul. Nasab makbul yang seperti apa? Makbul itu alladzi athbatahu qaumun min nafsil qabilah alladzina hum ashabus syan wa nafahu qaumun min nafsi tilkal qabilah fal itsbat wan nafi fihi mutasawiyan. Maaf saya interupsi Habibna. Kalau kemudian ibarah-ibarah Arabnya tidak perlu disebutkan, biar langsung penjelasan saja. Kan data materialnya sudah ditampilkan di Terima kasih. Nasab yang makbul ini nasab yang diitsbat oleh sekelompok orang dari suku tersebut yang mengerti tentunya. Kalau yang nggak mengerti nggak dianggap. Kemudian dinafikan oleh sekelompok lain. Jadi ada tarik, ada yang mengitsbat, ada yang menafi. Itu masih disebut makbul, masih bisa diterima. Ada ikhtilaf antar nasabah, itu nggak langsung semerta-merta mardud. Ini kalau kita mau pakai logika imat, terlepas dari logika tersebut salah. Andai lau salamna syajarah mubarakatuh yang dianggap mu'arid itu nafi. Satu, itu nafinya bukan dari nafsul qabilah. Yang kedua, andai pun mau dianggap mu'arid, andai dia mau anggap seandainya, itu iftirat, jangan dipotong. Ini iftirat. Andai kata ada satu nasab mukhtalafun fi, itu masih disebut makbul. Nggak boleh langsung semerta-merta disebut mardud. Apalagi kalau nggak ada yang ingkar seperti nasab balawi. Makanya disebut sahih oleh para ulama. Nah, jadi yang mardud itu seperti apa? Di sini disebutkan mardud itu kalau ada orang ya ngaku ke satu kabilah, dibuat-buat, kemudian kabilah tersebut menafikan. Ada orang ngaku kepada sebagai Al-Attas misalkan. Habib Ahmad bin Muhammad Al-Attas yang ngerti nasab Al-Attas bilang, ente nggak mungkin Al-Attas nih, secara hitung-hitungan nggak mungkin, secara begini-begini. Al-Attasnya sendiri nolak, abah ente itu bukan Al-Attas, kok bisa ente jadi Al-Attas? Itu namanya mardud. Ada orang aku misalkan keturunan Sultan Hasanuddin, aku teriak Sultan Hasanuddin, keturunan Sultan Hasanuddin sendiri nggak ngakui, nolak. Itu baru nasab mardud, Gus Wafi. Mardud itu yang namanya mardud dalam definisi ilmu nasab. Jadi kalau dia paham klasifikasi ini, nggak langsung ujuk-ujuk main mardudun, batilun, qot'iyun, bla 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 bla. Padahal ini dasar sekali dalam ilmu nasab. Ini salah satu hal fatal yang diabaikan oleh umat. Jadi terlepas dari nasab balawi itu sahih diakui oleh para ulama, masuk tingkatan yang sahih. Tapi andai kata pun dia ngikuti klasifikasi ini, kalau dia mau ngotot terhadap pendapatnya bahwasanya syajarah mubarakah itu mengandung nafi, itu tetap nggak sampai pada kategori mardud.
nggak sampai pada kategori batil. Tapi pada faktanya para ulama mengatakan nasab beliau sahih karena semua nasabah yang nyinggung Ba'alawi semuanya menyatakan sahih. Nah, itu yang penting. Andai kata dia faham saja ini udah selesai, nggak akan sepanjang ini urusannya. Apalagi sampai hakul yakin. Nah, kemudian berikutnya, beliau ini kalau kita lihat di buku pertama, keduanya itu, khususnya buku pertama itu hanya fokus ke kitab-kitab nasab. Padahal penelitian nasab itu nggak hanya di kitab-kitab nasab. Kitab-kitab sejarah juga penting sebagai bagian dari penelitian nasab. Ya, itsbat pakai kitab nasab. Tapi penelitian sejarah itu menjadi salah satu instrumen penting di dalam melacak nama-nama yang ada dalam sebuah nasab, di dalam melacak syuhran, istifadhah dan lain sebagainya. Sayangnya di buku penelitian yang pertama yang membuat geger di awal itu, saya lihat bahkan nggak menyinggung referensi sejarah sama sekali di situ. Ini seolah-olah meremehkan urgensi kitab-kitab di luar nasab, padahal ya Al-Imam Al-Kamlani dalam kitabnya Al-Budur Al-Madiyah fi Tarajim Al-Hanafiyah itu mengatakan laulat tarikh lajuhilatil ansab wa nusiyatil ahsab. Kalau bukan karena sejarah orang nggak tahu nasab. Nasab itu bahkan bagian daripada ilmu sejarah. Mengabaikan kitab-kitab sejarah dalam penelitian nasab itu sesuatu yang sangat-sangat fatal, apalagi langsung mengambil kesimpulan dini dan langsung digembar-gemborkan. Begitu juga ya di Al-Janadi sendiri yang sering dikutip oleh saudara Imad, di sini disebutkan laulahu lajuhilatil ansab wa darasatil ahsab walam tufarraq bainal jahalah wa dzawil albab. Ya kalau nggak ada ilmu tarikh, orang nggak tahu nasab dan ahsab itu akan hilang begitu saja semuanya, nggak bisa dibedakan mana yang ahli ilmu, mana yang punya akal. Jadi mengabaikan urgensi kitab-kitab di luar nasab, baik kitab sejarah kah atau kitab-kitab lain yang mengandung informasi sehingga mengambil kesimpulan dini, ini saya kira sangat-sangat fatal. Bahkan Ibrahim bin Mansur sendiri mengatakan kalau sudah keterangan di kitab nasab, ya wa kadza yazdadun nasab quwwatan ala quwa idza ittafaqat hadhihi syura wal istifadha ma aqwal ulama nasab wa tarikh thiqat fi hadzal nasab. Keterangan kitab nasab kalau udah ketemu sama syuhra istifadha, cocok sama pendapat ulama, cocok sama keterangan di tarikh, wah itu kuah fogol kuah. Udah validasinya tuh makin luar biasa, double validasinya. Kekuatan di atas valid, di atasnya valid itu. Dan faktanya nasab Ba'alawi seperti ini. Selain diakui di kitab nasab, diakui syuhra istifadha. Yang akui syuhra istifadha bukan saya loh, ulama yang ngakuin itu syuhra istifadha. Dalam perspektifnya ulama. Dan ini sesuai juga dengan kitab-kitab sejarah. Dan itu konsisten luar biasa. Jadi ini harusnya kuwatan ba'da kuwatin. Itu salah satu hal yang berkaitan dengan ilmu nasab yang diabaikan, yang ditabrak. Ini juga nggak kalah penting nih, hal yang berkaitan dengan kaidah ilmu nasab yang diabaikan. Semua catatan yang bersumber dari Ba'alawi diabaikan, catatan internal keluarga. Pokoknya harus eksternal, pokoknya. Kalau sudah internal, nggak bisa diterima. Mungkin dianggap konflik kepentingan, mungkin seperti itu. Padahal di dalam ilmu nasab catatan internal itu penting. Saya, ya Allah, coba apalagi nama-nama yang bukan tokoh, sulit sekali ditemukan di catatan eksternal. Anggap nih, kalau hanya catatan eksternal yang diterima dalam memverifikasi nasab, wah hampir semua nasab di dunia ini akan runtuh. Karena nggak semua nasab itu di setiap tobaqo tingkatan itu ada tokoh. Biasanya yang dicatat di eksternal itu rata-rata tokoh. Itu pun nggak semua tokoh dicatat, karena tokoh ada tokoh lokal, ada tokoh yang internasional. Apalagi di zaman itu keterbatasan informasi, menolak catatan internal ini fatal sekali. Dan saya rasa yang bergelut di penelitian bidang nasab, siapapun, pencatatan nasab dan lain sebagainya, ini paham betapa fatalnya menolak catatan internal dari keluarga yang diteliti itu. Fatal sekali. Nah, ini di kitab teorinya nih, di dalam Al-Kafi Al-Muntakhab ya, atau Kafi Al-Muntakhib, ma yufidu afdaliyat al-ilm binasab al-ilm binasab. Kullama kana al-muthbit aw an-nafi min al-alimin bi ahwal an-nasab al-mud'a ilaih ka'an atau al-mudda'a ilaih ka'an yakuna min ahli nasab kanat lahu afdaliyah. Catatan kalau dari ahlun nasab, pemilik nasab itu sendiri, itu lebih afdol. Karena ahlu Makkah adra bi sya'abiha, orang Makkah lebih tahu gang-gang yang ada di Makkah. Dan ini saya kasih contoh praktek dari ulama. Ada seorang nasabah namanya Abu Abdullah Muhammad Al-Talib Al-Maradisi Al-Fasi. Punya kitab namanya Al-Ishraf ala ba'dhi man bi Fas min masyahir al-ashraf. Mereka ketika itu ngutip nama seorang tokoh Ba'alawi, itu Sayyidina Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus Al-Akbar. Dikutip nasabnya, kemudian ketika dikutip, beliau ngutip dari kitab Lamha Al-Bahja Al-Aliyah. Begitu juga kitab Rihlahnya Al-Ayyashi.
Dan juga diambil dari berbagai kitab lainnya dari eksternal Ba'alawi. Kemudian dilihat data ini bertentangan dengan kitab internal Ba'alawi. Itu dengan kitab Ghayatul Qasdi wal Murad. Nah, di situ diluruskan nasuhu ba'da Abdurrahman As-Segaf Muhammad Maula Dawileh bin Ali. Kalau yang tadi sebelumnya itu ba'da Abdurrahman As-Segaf Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Alawi. Muhammad bin Ali Maula Dawileh bin Alawi Ibn Muhammad bin Alawi. Ini diluruskan di sini dia. Kalau di kitab internal Ba'alawi, ya bin Muhammad bin Ali bin Alawi bin Muhammad bin Ali diluruskan. Nah, ini kata dia ini beda dengan data internal Ba'alawi yang saya kutip dari kitab luar Ba'alawi. Maka kalau beda dengan data internal Ba'alawi, kata-kata nasabah ini nih, Muhammad Al-Talib Al-Maradisi, wa hadzal ladzi yajibu al-masiru ilaihi li anna ahla Makkah adra bi sya'biha. Yang dari internal Ba'alawi itu yang lebih akurat. Kata ulama ini. Kenapa? Karena penduduk Mekah lebih tahu gang-gangnya Mekah. Dia lebih tahu keluarganya sendiri sehingga lebih akurat catatannya. Nah, kalau saudara Imat kan sebaliknya enggak. Pokoknya kalau asal dari Ba'alawi mardut lah, mardut pokoknya mardut. Nggak bisa diterima langsung. Nah, ini fatal sekali dalam ilmu nasab. Saya kira kawan-kawannya saudara Imaduddin yang berkecimpung di bidang pencatatan nasab pun kalau diterapkan ini catatan internal keluarga nggak bisa diterima, mereka juga akan marah sekali, fatal. Semua sih kira keluarga manapun kalau catatan internal diterima ditolak kacau balau semua keluarga manapun. Nah, kemudian spirit ilmu nasab dirubah. Spirit ilmu nasab itu apa? Sesuai sabda Rasulullah, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Pelajarilah dari nasab-nasab kalian apa-apa yang bisa membuat kalian menyambung silaturahmi, biar tahu mana sepupu, mana 2 pupu, mana 3 pupu, mana 5 pupu. Itu spirit ilmu nasab. Nah, makanya spiritnya orang para nasabah itu spiritnya nyatet nasab, bukan batalkan nasab. Kalau kita lihat nasabah-nasabah tuh mulainya belajarnya dari nyatet nasab puluhan tahun, dia nyatet nasab tuh puluhan tahun dia neliti tuh. Yang namanya ta'an membatalkan itu dalam kasus-kasus yang sempit sekali. Makanya dalam kitab Al-Mughni Ibnu Qudamah disebutkan fa inna nasab yuhtatu li itsbatihi wa yathbut bi adna dalil wa yalzam min dzalika at-tashdidu fi nafihi wa annahu la yantafi illa bi aqwal adillah. Yang namanya nasab tuh asal ada dalil syar'i aja, walaupun sedikit dalilnya, tapi syar'i diakui secara syariat dalil tersebut, itu sabit nasab itu, nggak boleh diingkarin. Walaupun nanti ada level-levelnya, ada yang sahih, ada yang masyhur, ada yang makbul, itu nanti kembali ke pembagian levelnya, tapi nggak boleh diingkarin. Yathbut bi adna dalil, asal ada dalil syar'i walaupun minim diterima. Tapi yang namanya tasydid sebaliknya, la yantafi illa bi aqwal adillah, nggak bisa dinafikan kecuali dengan dalil terkuat yang terang benderang, nggak ada kesamaran sama sekali, nggak ada syubhat sama sekali. Prakteknya saudara Imaduddin nggak, pokoknya asal ada dalil selemah apapun bisa pakai buat nyerang Ba'alawi, dipakai pokoknya. Kayak anak kecil lagi tawuran, mohon maaf saya analogikan, apa aja yang ada di situ, ada batu kecil, pokoknya batu dipakai buat ngelempar. Nah, ini bertentangan dengan spirit ilmu nasab. Nah, kemudian berikutnya apalagi ada hadis larangan tentang ta'n. Rasulullah SAW mengatakan arba'atun min umuril jahiliyah, salah satunya at-ta'nu fil ansab, ithnani fil nasi huma bihim kufrun, hadis sahih. Kata Rasulullah salah satunya at-ta'nu fil ansab, ai binahwi qadhin fi nasabin thabata fi zahir syara'. Nasab yang zahir syara' sudah dianggap sabit, secara zahir syara' sudah dianggap nasab itu sah, kemudian dita'an, itu termasuk yang diancam oleh Rasulullah, ai min khisalil kufar, termasuk perbuatan kafir dan termasuk perbuatan jahiliyah, na'udzubillah min dzalik. Sekali lagi ini bukan ngancam-ngancam, ini mengingatkan perkataan Rasulullah. Karena Rasulullah basyiran wa nadhira. Nanti ada yang bilang Habib Hanif mentang-mentang nasab yang dibatalin kok ngancem-ngancem. Itu ke penyimpangan yang pertama yang berkaitan dengan ilmu nasab. Termasuk nanti masalah syuhra istifadhah akan dijabarkan oleh Al-Ustadz Muhaimin Bahiruddin nanti insyaallah. Nah, kemudian ada penyimpangan yang kedua, yaitu menentang, mengabaikan dan merendahkan pengakuan para ulama mu'tabarin tentang nasab Ba'alawi. Ini singkat saja saya bahas. Nasab Ba'alawi itu bukan nawazil. Kalau kita belajar di Fakultas Syariah, saya dulu S1 di Al-Ahqaf University, juga moderator kita dulu di Azhar, jurusan apa Ustaz? Oh, akidah filsafat. Kalau di Syariah ada mata kuliah namanya Fiqhun Nawazil. Fikih membahas hal-hal kontemporer yang belum dibahas oleh ulama-ulama sebelumnya. Karena apa? Karena sesuatu tersebut baru. Kejadiannya di dulu belum ada, sehingga butuh ijtihad baru untuk merumuskan hukum daripada kejadian tersebut. Nasab Ba'alawi ini bukan nawazil. Nasab Ba'alawi ini udah mansus dari zaman dulu oleh para ulama. Jadi bukan hal yang baru mau diteliti. Ini udah final, ulama itu udah selesai. Sehingga para ulama itu udah ngakui keabsahan nasabnya, statusnya sebagai Husaini, Ashraf Sada. Ini nanti silahkan bisa dibaca panjang lebar di sini pengakuan-pengakuan para ulama itu.
Dan ini bukan nawazil, bukan sesuatu yang baru. Andai kata nasab Ba'alawi ini terputus, nggak nyambung, yang akan memutuskan itu ulama-ulama itu. Kalau menurut standar ilmu nasab dan syariat putus. Kenapa? Karena nasab itu udah sampai ke tangan mereka. Kalau nasab itu terputus, kemudian mereka tetap paksakan tersambung, oh berarti khianat dong. Berarti bohong atas nama Rasulullah. Berarti menyambungkan nasab yang harusnya disambungkan. Jadi ini bukan nawazil. Ini udah selesai dibahas oleh ulama. Justru sebaliknya, yang toknu ini yang baru muncul kemarin-kemarin beberapa orang. Dan kalau kita mau lihat nama-nama ulama yang ngaku nasab Ba'alawi, ya silahkan nanti dilihat di buku ini ya, Keabsahan Nasab Ba'alawi dan membongkar penyimpangan pembatalnya yang disusun oleh tim pengawal persatuan umat. Itu banyak sekali. Seenggak-enggaknya kami di sini nih, kami santri-santri ini yang kami, apalagi saya khususnya Tuailibul Ilim yang bukan orang alim, hanya santri, seenggak-enggaknya saya dapat 140 referensi dari non Ba'alawi. Yang dari Oman tuh hampir 180 lebih ngakui keabsahan nasab Ba'alawi, status mereka sebagai Husaini atau Ashraf atau Sadah. Itu 180 lebih. Kita di sini 140-an. Nah, itu banyak sekali. Saya nggak perlu bacakan satu persatu. Ya, silahkan dilihat di layar itu. Ada nanti rincinya bisa dilihat di dalam buku tersebut. Ya, ini ulama-ulama besar. Ada Ibnu Hajar, ada Syarji Az-Zabidi pengarang Tajridus Sharih. Ada Tuhfatuz Zaman. Tuhfatuz Zaman ini kitab yang dijadikan rujukan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani sebagaimana keterangan muridnya As-Sakhawi. Kemudian juga ada Dhamin bin Syadqum, ada Ibn Imad Al-Hambali, kemudian Al-Ayyashi, kemudian juga di sini ada Amir As-San'ani, ada As-Sakhawi, ada Asy-Syarqawi, ada Bakri Syata, Hasyiyah Fathul Mu'in, Bakri Syata. Kemudian juga masih banyak sekali kalau kita sebutkan satu persatu nggak akan cukup waktunya. Dan menariknya, ini fakta yang menarik. Pengakuan nasab Ba'alawi bukan hanya dari ulama-ulama dari kalangan Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, masing-masing dari ulama kalangan tersebut ada keterangannya, ya. Bukan hanya dari itu, tapi termasuk dari luar Ahlussunnah wal Jamaah, dari ulama Zaidiyahnya ada, dari ulama Ja'fariyahnya pun ada, bahkan dari kalangan Salafiyahnya pun ada. Salafiyah mu'asirah yang saya maksud di sini ya. Jadi ini nasab Ba'alawi keabsahannya ini di kalangan ulama minal qawasimil mushtarakah, termasuk sesuatu yang diakui oleh semua kalangan ulama, ya. Makanya saya lucu begitu ada satu tokoh, ya, seniman tahu-tahu ngomong ini dunia internasional sudah nggak mengakui lagi. Dunia internasional yang mana yang dimaksud ini saya nggak ngerti. Tadi Gus Rumel bilang waktu ke toko-toko, ke pakar-pakar, mereka ketawa dengar ada pembatalan itu. Ini dunia internasional yang mana? Ini justru ulama dari berbagai mazhab, bahkan pengakuan dari negara. Pengakuan dari negara Yaman Utara saat itu, Ad-Daulah Al-Mutawakkiliyah Al-Yamaniyah, ada tertulis Qoror. Daulah Kuwaitiyah, Daulah Kathiriyah, ada. Semua data-datanya kami muat di sini. Kemudian dari Naqabat Al-Ashraf juga ada. Itu yang belakangan-belakangan. Jadi saya kadang bingung. Pusing saya. Minum obat berkali-kali nggak hilang-hilang itu pusing. Itu dunia internasional yang mana yang nggak ngakui? Apakah sesempit itu dunia internasional yang dimaksud? Wallahu a'lam. Jadi kata Gus Sofi, selatannya condet mungkin itu maksudnya. Nah, ya. Jadi ini pengakuan ulama sudah begitu banyak. Ya. Coba kita lihat ini versus ulama yang mengakui versus yang menolak. Yang mengakui ini. Ya, seenggak-enggaknya la ala sabilil hasar, sebagian kami sebut ini di sini aja udah 140. Ini yang mengaku ini. Ini yang tertulis, belum yang enggak tertulis. Yang enggak tertulis enggak kehitung. Yang enggak tertulis yang enggak kehitung. Saking banyaknya pengakuan itu. Saya kira murid-murid para kiai, murid para ulama tahulah. Yang non Ba'alawi. Ya, ini yang ngaku ini. Kemudian yang enggak ngakui, yang enggak ngakui. Selamat datang di dunia kebenaran. Ini kalau bahasanya Gus Wafi. Murad Sukri tahun 95 ditambah Audah Uqaili tahun 2009 sama dengan Imaduddin bin Sarman tahun 2023. Nah, saya sampai nulis tuh Imaduddin, mohon maaf Kiai Imad, salah penulisan. Ada Sakot minan nusakh, ya, salah penulisan. Nah, ini yang nggak mengakui ini pembatal, mohon maaf, bukan pembatal nasab Ba'alawi. Nah, yang mau saya garis bawahi, ya, pengakuan dari para ulama itu fakta yang tidak bisa terbantahkan. Segiat apapun Imad nulis, berceramah, mempropagandakan, dibantu dengan Haji Roma Irama, dibantu dengan teman-temannya, tidak bisa merubah fakta pengakuan dari ulama itu. Al-bahats la yaruddul manqul. Jadi itu fakta. Pengakuan dari para ulama segitu banyak itu fakta
yang nggak bisa dinafikan. Segiat apapun Haji Imad berbicara, menulis, itu tidak bisa merubah fakta yang sudah terjadi. Nggak bisa. Dan yang Imad sampaikan itu nggak lebih hanya menunjukkan pribadinya dia, pendapat pribadinya. Makanya menariknya di sini, kalau sebetulnya beliau gentle, seperti yang beliau pernah katakan, walaupun sedunia ulama mengakui saya akan tetap menolak, itu udah bagus tuh sebetulnya. Itu sikap gentle namanya. Biar masyarakat menimbang sendiri mau ikut dia atau mau ikut ulama sedunia. Nah, itu harusnya seperti itu. Tapi belakangan enggak, dia berusaha mencari celah dengan asumsi untuk mengurangi lawannya, para ulama-ulama itu. Asumsinya apa? Yang pertama, dia mengatakan itu biasanya ngakuin Ba'alawi itu ada hubungan persahabatan, perguruan, ya, kerabat. Kalau kiai-kiai dibilang karena periparan, ada mantunya yang Ba'alawi. Seperti Syekh Murtadha Az-Zabidi, itu katanya ngakuin Ba'alawi karena gurunya Ali Idrus. Syekh Ali Jum'ah tuh ngakuin Ba'alawi sebagai sadang. Syekh Ali Jum'ah sampai berani ngomong ijma, itu karena sahabatnya Habib Umar bin Hafid. Itu asumsi yang disampaikan, itu fakta. Asumsi ini fakta dari dia maksudnya. Asumsi untuk membantah fakta tadi. Kemudian asumsi yang kedua, ya silahkan itu saya sebutkan sumbernya. Imad mengatakan ulama yang mensahihkan nasab Ba'alawi itu dilatar belakangi faktor husnudzon. Karena interaksi dengan Ba'alawi, baik-baik, soleh-soleh yang dulu-dulu. Ya, seperti Imam Nabhani itu mengatakan ajma'atul ummatul islamiyah bi anna sada ala Ba'alawi min asahi ahli baiti nasaban. Itu faktor husnudzon karena interaksi. Nah, ini asumsi. Asumsi yang nggak akan bisa merubah fakta tadi. Jawaban atas asumsi tersebut apa? Satu, itu asumsi nggak bisa merubah fakta. Yang kedua, sadar atau nggak sadar, dia sedang nuduh ulama itu berani ngesahkan nasab yang nggak sah hanya karena pertemanan, hanya karena ngelihat akhlak. Seolah-olah ulama itu udah tahu ini nasab nggak sah, cuman tetap disahkan karena nggak enak temen, karena nggak enak ini guru, karena nggak enak. Seolah-olah ulama itu nabrak hadis yang melarang bohong atas nama Rasulullah. Ulama-ulama itu nabrak hadis yang melarang menisbatkan seorang bukan kepada bapaknya. Jadi di samping asumsi itu nggak terbukti, apa yang Imad utarakan juga mengandung fitnah keji yang luar biasa. Itu yang saya perlu tegaskan di sini. Jadi itu fakta yang nggak terbantahkan. Harusnya kalau dia gentle, ya udah bilang ini pendapat saya nabrak semua ulama, selesai, nggak usah pakai takwil. 140 kitab Anda mau takwilkan semuanya, habis umur buat takwil itu. Kemudian asumsi berikutnya, asumsi Imad mengatakan bahwa ulama yang mensahihkan nasab Ba'alawi hanya menukil, nah ini yang penting nih, dari orang yang sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Itu silahkan lihat di websitenya. Saya mau jawab di sini. Yang pertama, yang namanya ilmu nasab itu ya riwayat, nukil. Ilmu nasab itu bukan ijtihad akli. Ya namanya ilmu nasab memang riwayat, nukil dari sebelum-sebelumnya. Hanya saja ulama yang menukil itu ketika melihat ini sesuai dengan standar syariat ilmu nasab, dia yang punya ilmu akan menimbang nukilan tersebut. Bukan seperti orang yang menukil katanya Syekh Syarafuddin itu mufti Yaman membatalkan nasab Ba'alawi, ternyata terbukti kena prank dari link Facebook palsu. Ulama-ulama ini kan bisa menimbang nukilan yang benar apa enggak. Dan ada kaidah dalam ilmu penulisan. Wa min qawaidihim idza naqalu 'anil ghair wa lam yata'aqqabu fa huwa taqrirun wa 'alamatun 'ala i'timad. Termasuk kaidahnya ulama-ulama itu secara umum. Ini kaidah penulisan secara umum saya kira. Ini kalau S1 lulus saya kira tahu kaidah ini harusnya. Wa min qawaidihim idza naqalu 'anil ghair wa lam yata'aqqabu fa huwa taqrirun wa 'alamatun 'ala i'timad. Ulama itu kalau nukil dari orang lain, terus nukilannya nggak dikomentari, apalagi dikritik. Itu nukilan yang dikutip tanpa dikomentari atau dikritik berarti menunjukkan dia setuju. Selesai. Apalagi komentarnya positif, menguatkan, lebih dahsyat lagi. Ya, dia udah menimbang dengan standar keilmuannya, itu udah sah, udah masuk, udah selesai. Itu ya. Nah, kemudian terkait Imam Ibnu Hajar, ini saya ambil dari websitenya Saudara Imad. Saya kesian kadang-kadang memang kebencian terhadap sesuatu tuh ya mohon maaf sekali lagi, ini nasihat dari hati saya, kadang-kadang membuat buta. Ketika bicara soal Ibnu Hajar, dia nulis satu tulisan tentang Ibnu Hajar itu tidak mengisbat nasab Ba'alawi. Dia ngutip omongan Ibnu Hajar, dia katakan Ibnu Hajar hanya menukil dari Al-Idrus, omongannya Abdullah Al-Idrus Al-Akbar. Ya memang betul menukil dari Sayyidina Abdullah Al-Idrus Al-Akbar, tapi jangan lupa beliau sendiri nih yang ngutip, tapi dia saya zoom sedikit ya. Nah ini dia sendiri yang ngutip. Ini kan omongan Ibn Hajar tuh, li anna masyayikhaha wal nakhtim bi tariqatin jalilatin aliyatil miqdar li anna masyayikhaha min awalihim ila muntahum min alil bait. Baru setelah itu kullun an abi
Baru qala al-Qutbu Abu Bakar al-Ajrus. Sebelum ngutip omongan Ibnu Hajar, ada sebelum ngutip omongan Sayyidina Abu Bakar al-Ajrus, di situ ada keterangan dari beliau, pernyataan min alil bait, ini alul bait. Nah, saking entah nggak kelihatan atau bagaimana, beliau bicara panjang lebar di artikel ini. Ibnu Hajar tidak mengisbat nasab Ba'alawi, padahal itu jelas-jelas tulisan itu min alil bait, itu tulisan Ba'alawi itu. Baru setelah itu ngutip. Itu kan artinya beliau setelah ngutip itu, beliau mengutarakan pandangannya terhadap nasab tersebut setelah ngutip, terhadap sanad tersebut. Sanad yang isinya sekaligus nasab, karena kullun an abi, karena semua ngambil dari ayahnya. Udah jelas banget itu, kullun an abi, semua dari ayahnya. Berarti dia nganggap yang ada di situ semua dari ayahnya. Termasuk Ubaidillah bin Ahmad, Abdullah min abihi Ahmad min abihi Isa, di situ disebutkan. Selanjutnya, kemudian kebencian yang menutup mata. Nah, ini dia tadi, lian nama syekha min awalihim, ini sampai ketutupan, sampai nggak kelihatan. La ilaha illallah. Oh, kok nggak bisa ini. Baik. Nah, selanjutnya, tadi saya katakan jika imat gentle, pendapat dia nggak bisa merubah fakta pengakuan para ulama tadi. Kalau dia gentle, biarin umat milih. Mau ngikut saudara imat, apa mau ikut ulama-ulama tadi? Ya silahkan. Walaupun nanti Gus Wafi akan bahas oleh kullu khilafin ja'a mu'tabara illa khilafun aw haddun minan nadhari. Nanti Gus Wafi akan membahas. Kalau dia gentle harusnya seperti itu. Kemudian ya, dia selalu mengatakan itu walau afdal muftuun radhiyallahu anhu. Kemarin terakhir ketua PBNU pun ngutip ini di muktamarnya Lazisnu. Walau afdal muftun, saya tetap husnudzon Habib Ali Al-Bahar, dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketua PBNU mengatakan demikian. Ini kata-kata ini walau afdal muftun ini populer gara-gara ceramahnya Haji Imaduddin. Walau sedunia mengaku saya akan nolak, ini enggak ilmiah ini. Kalau ilmiah itu kata ulama, idza su'ilna an madhhabina wa madhhab mukhalifina qulna wujuban. Madhhabuna shawab yahtamilul khata' wa madhhabu mukhalifina khata'un yahtamilus shawab. Ulama-ulama dulu tuh sebagaimana diceritakan dalam Ad-Durrul Mukhtar Hasyiah Ibnul Abidin, ya. Itu dan Hasyiah Ibnul Abidin, Durrul Mukhtar dan Hasyiah Ibnul Abidin. Idza su'ilna an madhhabina, kami kalau ditanya tentang pendapat kami, madhab kami dan madhab orang yang berbeda dengan kami, maka wajib kami mengatakan madhab kami yang benar, yang lain bisa saja salah. Madhab kami salah, madhab yang beda dengan kami salah, bisa saja benar. Az-Zufar, ini Az-Zufar mengatakan inilah sunnadzir ahadan hatta yaqul laqad akhtatu walakin unadhiru hatta yujan. Qila fa kaifa yujan? Qala yaqul bima lam yaqulhu ahad. Az-Zufar ini dalam kitab Akhbar Abi Hanifah mengatakan, aku ini kalau debat sama seseorang, aku enggak debat sama dia sampai dia mengatakan aku salah. Tapi aku kalau debat sama seseorang, aku debat sama dia sampai gila. Gimana itu gila wahai Syekh? Fa kaifa yujan? Gimana orang gila? Yaqul bima lam yaqulhu ahad. Kalau sudah berpendapat dengan pendapat yang dikatakan yang tidak dikatakan oleh siapapun. Punya pendapat yang nabrak semua ulama, itu bukan keren, itu gila. Itu kata Az-Zufar. Itu kata Az-Zufar. Kemudian terakhir, sekarang ada yang teriak-teriak, bagaimana kalau nasab Ba'alawi dibahsul masailkan oleh NU? Tayyib, bahsul masail NU itu ada aturan mainnya di dalam Kombes Nahdlatul Ulama dan Munas Alim Ulama yang diselenggarakan pada Januari 92 di Bandar Lampung. Itu memutuskan bagaimana prosedur memberikan jawaban terhadap permasalahan atau kasus yang itu disusun. Ada beberapa langkah, step. Hadza bitartib. Pertama, dalam kasus ketika jawaban bisa dicakupi oleh teks kitab nas dan di sana terdapat hanya satu qaul atau wajah, maka dipakailah qaul atau wajah sebagaimana yang termaktub dalam teks tersebut. Kalau yang seperti ini nggak ketemu, dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh teks kitab dan di sana terdapat lebih dari satu qaul atau wajah, maka dilakukan takrir jama'i untuk memilih salah satu yang aslah atau aqwa, yang paling kuat, paling sejalan dengan maslahat dan paling sejalan dengan dalil. Ketiga, dalam kasus kalau tidak ada qaul atau wajah sama sekali yang menjelaskan, baru di situ ilhaqul masail binadhairiha secara jama'i. Jadi apa masalah yang udah pernah dibahas sama ulama, ada masalah baru yang serupa, maka hukumnya diilhaqkan, dikiaskan. Nah, kemudian kalau nggak ada juga, nggak ada qaul, nggak ada wajah, nggak ada nazir untuk diilhaqkan, nggak ada masalah serupa dari kitab-kitab yang terdahulu, maka baru di situ lakukan ijtihad jama'i. Artinya apa ijtihad jama'i itu? Hanya dalam masalah nawazil yang nggak ada nasnya. Kalau ada nas seperti nasab Ba'alawi, kalau kata orang Betawi nasnya seabrek-abrek pengakuan tentang keabsahan nasab Ba'alawi, ya kalau pakai bahsul masail ulama yang langsung selesai. Apalagi kalau Ibnu Hajar, apalagi a'immah, bukan lagi mazhab Syafi'i, ini hampir semua mazhab ulama-ulama.
muhakkik. Dan kalau dalam perspektif ini ya udah selesai langsung. Nas ulama terlalu banyak, bukan lagi ada terlalu banyak kalau mau dibasul masailkan. Maka kesimpulan saya dari yang pertama ini, nasab Ba'alawi sah menurut ilmu nasab, ilmu syariah dan ilmu sejarah. Nanti akan dipaparkan sisanya yang lain, penyimpangan-penyimpangan saudara Imad. Juga sah menurut para ulama dari berbagai madhab, masa dan tempat. Nasab Ba'alawi hanya tidak sah menurut standar pribadi saudara Imad bin Sarman. Itu saja yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator, tafadhol. Dan saya minta maaf sekali lagi atas agak panjang karena membangun pondasi, karena ini seminar bukan diskusi, nggak hadir lawannya jadi agak panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih saudara Hanif Al-Attas. Saya kira para sahabat-sahabat sekalian sudah cukup jelas lah metodologi yang kemudian sedang dibangun oleh saudara Hanif Al-Attas terkait dengan isbat nasab ini. Dari bagaimana kemudian para ulama, pandangan-pandangan para pakar tentang isbat nasab, bagaimana metodologinya. Sudah cukup jelas, nanti bisa dirujuk kembali ke beberapa hal. Dan saya juga tidak bisa mengomentari banyak karena data pembandingnya tidak ada. Begitu. Karena data materialnya sudah disampaikan, data pembandingnya tidak ada. Akhirnya bagaimana kita bisa menyimpulkan? Maka kemudian insya Allah masih ada waktu sampai besok hari, ya enggak ya? Sampai mungkin nanti sore mudah-mudahan Kiai Imaduddin bisa hadir membawakan sebuah data pembanding. Kalaupun tidak, mungkin insya Allah dalam beberapa hari ke depan ada sebuah forum-forum yang kemudian bisa menyertakan data pembanding itu. Dan sahabat perlu ketahui sekali lagi, ini data sudah diberikan. Kalau data pembanding tidak ada, itu terserah nanti sahabat-sahabat sekalian untuk menilai. Baik, tapi ada beberapa hal yang tadi saya sebelum kita istirahat itu sudah saya sampaikan. Ada beberapa pertanyaan. Kalau kemudian ada kaidah mukhasamatul adu bidalilin yarfuduh laisat munazarah, begitu kan ya. Tadi saya juga sempat menelaah bahwa apa yang disampaikan oleh saudara Hanif Al-Attas, misalkan mengutip Al-Muhibbi abad 12, Son'ani abad 12, An-Nabhani abad 14 dan lain sebagainya, itu belum menunjukkan bukti bahwa Ubaidillah dicatat pada kitab sezaman. Ini logika Kiai Imaduddin Utsman yang mungkin nanti bisa diperkuat. Selanjutnya yang saya kemudian tulis di sini soal inkar. Kalau kemudian ada yang mengingkari nasab tersebut, apakah kemudian itu masuk dalam kategori syuhrah wal istifadah? Mungkin bisa diperkuat, bisa menyampaikan kembali data-data pembanding yang ada. Baik. Lalu selanjutnya memang yang namanya saudara Hanif Al-Attas itu kalau lagi berbicara model tempur lah misalnya begitu, maka mungkin bisa dimaklumi oleh sahabat-sahabat sekalian. Tapi sekali lagi saya yakin sekali bahwa apa yang ingin disampaikan ini merupakan proses dialektika. Tapi kemudian saya ingin menyampaikan kepada para narasumber selanjutnya, agitasi yang disampaikan itu mohon diminimalisir. Agitasi itu mohon diminimalisir, karena qaulan layyina itu bukan hanya berkata lembut, tidak, tapi singgungan-singgungan, kinayah-kinayah yang berbau itu mungkin akan menyinggung, yang akan membuat orang yang kita ajak diskusi itu menjadi tidak nyaman begitu ya. Dan tentu ini adalah manhaj kita bersama, manhaj Azhari, manhaj Hadrami, dan juga manhaj ulama-ulama Jawi, insyaallah seperti itu juga. Baik. Selanjutnya sahabat-sahabat sekalian, kita akan mendengarkan satu hal penting lagi yang tadi saya juga sampaikan di awal, bahwa ada sebuah proses isbat nasab yang dihadirkan kembali pada abad modern ini, atau bukan disebut isbat nasab, tapi proses klarifikasi bagaimana seseorang itu bisa dinyatakan sebagai anak dari seseorang, namanya DNA. Dan ini menjadi sebuah hal yang mungkin rumit untuk kita fahami begitu. Maka untuk kali ini kita akan masuk, sebelum ke hal-hal lain, kita akan masuk ke bagaimana sebenarnya metode DNA itu sendiri. Lalu ada pertanyaan-pertanyaan mendasar, apakah kemudian tes DNA ini memang bisa digunakan dalam proses isbat nasab? Nah, itu nanti ada pertanyaan seperti itu. Hanya saja kita ingin tasawur dulu bagaimana itu DNA, apa saja yang dicari di DNA, lalu kemudian apa yang kemudian dihasilkan dari DNA. Kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Bersama kita sudah ada
eh, Saudara Dr. Zen Hafi Magister Biomed. Nah, ini dari namanya saja kita sudah paham betul, gelarnya agak panjang. Beliau S3 pastinya, tapi kemudian beliau juga dokter. Dokter beliau itu dokter dalam arti tabib itu di kedokteran di UI. Unsri, ya. Tapi beliau S1-nya dalam bidang kedokteran, maka beliau bergelar dengan dokter. Lalu beliau juga S2 dalam bidang mikrobiomed. Mikrobiomed begitu ya. Biomolekul, baik. S2 beliau di biomolekul di Universitas Indonesia, lalu doktor beliau itu juga di instansi yang sama dalam kajian yang sama. Baik, kita berikan waktu, ini saya batasi kira-kira 20 menit atau mungkin lebih. Baik, siap. Nanti panitia juga sebenarnya mempersilahkan sampai secukupnya begitu. Baik, kita memberikan waktu kepada Dr. Zen Hafi, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Baik, lebih terdengar sekarang? Ya, terima kasih sekali lagi moderator. Saya minta bicara di sini. Saya bukan bagian dari peneliti, tapi mungkin sebagai pendapat dari ahli mungkin lebih tepatnya ya, memberikan dasar-dasar dulu agar kita paham nanti bagaimana DNA ini ternyata juga bisa dijadikan salah satu tools untuk melacak keturunan. Nah, apakah nanti keturunan itu bisa juga untuk nasab yang memang jauh dan seberapa jauh? Jadi saya kira ini yang cukup ramai juga dibicarakan belakangan ini, dan sudah banyak yang membahas sebetulnya di media-media sosial, di YouTube tentunya. Jadi saya hanya akan memberikan sedikit overview dulu dan sedikit pendapat tentang hal-hal yang ada sekarang. Nanti mungkin tentunya peneliti utamanya yang Saudara Muhammad Asgaf Aventador ini, yang saya kira sudah punya banyak sekali slide untuk disajikan dari hasil studi literatur beliau. Nah, ini dari slide yang saya coba tunjukkan ini membuat kita semua memahami dulu nih, mempunyai background yang sama terhadap bagaimana DNA itu atau apa itu DNA, dan bagaimana mungkin dia bisa dijadikan suatu tools untuk melacak suatu keturunan seseorang. Nah, pertama mungkin dari gambar ini ada dua gambar sebetulnya terpisah ya. Masing-masing menunjukkan, yang pertama ini adalah sel kita, sel manusia atau sel hewan ataupun makhluk-makhluk tingkat rendah dan tingkat tinggi yang masih memiliki inti sel. Jadi di dalam sel kita itu ada inti sel, yang di dalamnya lagi terdapat yang kita sebut DNA sebagai materi genetik. Kalau kita mengatakan genetik artinya sesuatu yang memang akan memberikan sifat yang diturunkan dari satu generasi ke generasi yang lain. Nah, DNA manusia itu yang di dalam inti itu terkemas dalam suatu struktur yang namanya kromosom. Nah, jadi mungkin ini yang mulai terkait dengan pembicaraan nanti, ada namanya Y kromosom atau kromosom Y. Jadi inilah kromosom. Jadi kromosom adalah sebetulnya kumpulan dari benang-benang DNA yang berikatan dengan protein khusus yang namanya histon. Tidak perlu kita bahas terlalu jauh nanti. Tapi artinya dalam kromosom ini terdapat untayan DNA kita yang di dalamnya itu punya nukleotida atau yang kita sebut dengan pasangan-pasangan basa yang mempunyai kode. Jadi kodenya itu ada A, C, G, T dengan kepanjangan yang bisa kita lihat di sini. Nah, ini semua sebetulnya akan menjadi kode-kode yang memberikan ekspresi perwujudan dari manusia yang muncul akibat kode-kode ini. Walaupun tidak semua DNA itu menjadi kode, karena ada juga yang tidak menyandi apapun, tapi sebagian dia seperti ini. Oleh karena itu misalnya kita melihat orang punya tipikal penampilan tertentu dari etnik tertentu, itu pasti karena kode-kodenya ini menyandi gambaran yang memunculkan gambaran fenotip atau tampakan seperti itu. Tapi tidak selalu dia menunjukkan ke gambaran fisik, tapi juga bisa ke gambaran internal seseorang, atau bahkan tidak menunjukkan fisik sama sekali, hanya menunjukkan pola-pola yang untuk dibaca saja. Nah, ini yang mungkin nanti menjadi
istilah SNP yang kita lihat pada haplotipe atau haplogroup. Nah, ini DNA inti ini yang kita pakai untuk menentukan dengan menggunakan Y kromosom. Nah, satu lagi, kita juga sebagai dalam sel manusia itu ada organel atau struktur namanya mitokondria yang ternyata memiliki DNA sendiri. Jadi DNA mitokondria ini berbeda dengan DNA yang kita punya di inti ini. Kalau yang di inti ini mungkin ini yang paling menunjukkan struktur fisik dan lain-lain. Kalau mitokondria ini DNA-nya umumnya menyandi hal-hal yang terkait dengan metabolisme, misalnya energi dan lain-lain. Jadi kalau ada gangguan di DNA mitokondria ini, larinya langsung ke energi manusia mungkin yang terganggu. Tapi kalau untuk fisikal segala macam itu biasanya di DNA inti yang lebih kepada struktur fisik. Nah, kenapa dibuat dua ini saya tampilkan? Karena dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, keduanya ini punya peran. Punya peran yang bisa dipakai untuk melacak jejak genetik seseorang yang eksklusif. Kenapa eksklusif? Karena kalau dari kromosom yang Y pada DNA inti ini itu bisa dijadikan untuk melacak keturunan dari jalur laki-laki saja, kalau DNA mitokondria bisa digunakan untuk melacak dari jalur ibu saja. Artinya kita diberikan Allah dua tools, dua kemampuan buat melacak keturunan baik dari jalur ibu secara eksklusif maupun dari jalur ayah secara eksklusif. Nah, saya tampilkan sedikit di sini sekedar untuk menunjukkan bagaimana sih kromosom yang kita sebut sebagai autosom itu yang dalam inti ini ya, autosom. Kita punya 46 kromosom ya. 46, 23 pasang sebetulnya. Nah, kalau kita lihat mereka berpasangan. Nah, setiap kita janin yang baru atau pembuahan, setiap pembuahan kita mendapat satu pasang dari ayah, satu pasang dari ibu. Jadi yang tampak dua sepasang ini masing-masing dibawa dari bapak dan ibu. Walaupun nanti tidak serta-merta dia hanya satu-satu seperti ini, kadang-kadang dia bertukar informasi. Jadi misalnya dari bapak yang kiri, dari ibu yang kanan, tapi ternyata ada juga dia saling bertukaran antara yang sepasang ini. Sehingga timbul pola yang mozaik. Oleh karena itu, jalur ini sangat sulit dipakai kalau untuk melacak DNA yang jauh keturunan, karena bercampur terus. Jadi kalau untuk 1, 2, 3 generasi masih mungkin, tapi makin jauh dia makin terdelusi, makin hilang, karena setiap ada pembuahan terjadi percampuran dari bapak. Jadi mungkin pertama dia dapat 50-50, keturunan kedua tinggal 25-25. Makin ke bawah makin berkurang. Nah, oleh karena itu ini yang menyebabkan tidak mungkin digunakan DNA autosom ini kalau untuk melacak nasab yang jauh. Tapi kalau yang dekat masih bisa untuk konfirmasi anak ke ayah atau ke kakek, bahkan masih memungkinkan. Walaupun sekali lagi dengan ini merupakan tool yang kita pakai di sini. Nah, kalau perwujudan fisik mungkin ini juga yang akan dapat dari sini. Jadi kalau misalnya kita mengatakan seseorang itu dari DNA-nya sekian persen mengandung DNA Timur Tengah atau Arab, tapi kok mukanya maaf munculnya etnis Tionghoa misalnya. Nah, itu secara saintifik juga tidak mungkin kalau dia memang dari sisi autosom, karena autosom inilah yang membawa sifat kita. Jadi penampilan rambut, penampilan kulit dan lain-lain itu dari sini. Jadi artinya kalau dia muncul dengan genetik, artinya misalnya persentase DNA untuk kelompok yang di Timur Tengahnya adalah 25%, ya mungkin tampak dari penampilannya. Tidak mungkin seorang yang mukanya sangat misalnya etnisnya Arab sekali tiba-tiba cuma 3%. Malah yang 25 dari etnis Tionghoa itu tidak mungkin. Jadi kita yakin di situ ada kekeliruan dalam database yang dicocokkan di situ, atau ada masalah di pemeriksaannya sendiri. Nah, saya tidak akan bahas autosom karena itu sudah polemik yang dari awal yang muncul dulu. Mungkin beberapa artis yang muncul dengan persentase yang aneh-aneh. Nah, sekarang kita fokusnya ke sini. Ada seks kromosom atau kromosom yang khusus untuk menentukan jenis kelamin. Beda dengan autosom tadi. Nah, pada yang laki-laki kita semua sudah tahu, kita ini membawa sepasang, ada X dari ibu, ada Y atau Y dari ayah. Jadi Y pasti dari ayah karena ibu nggak punya Y. Jadi kalau kita dapat Y selalu dari ayah. Nah, oleh karena itu Y ini akan terus diwariskan dari anak, dari ayah laki-laki, dari ayah ke anak laki-laki, dan itu seterusnya. Tidak pernah bercampur dengan X. Kalau autosom tadi kan kita tahu karena sepasang dia bisa bercampur karena dia sama sifatnya.
Tapi kalau yang ini nggak mungkin, karena Y dan X ini berbeda struktur, berbeda sifat. Walaupun ada bagian dari Y sedikit yang namanya par, saya kira nggak perlu bahas jauh-jauh juga, yang bercampur dengan X, tapi itu tidak kita ukur yang dalam pengukuran haplotip dan lain-lain. Jadi dia ada daerah par sedikit, tapi umumnya yang kita jadikan patokan kita untuk gen dan untuk pemeriksaan nanti haplotipe dan lain-lain itu tidak bertukar dengan X, sehingga selalu dia eksklusif turun-temurun ke bawah dari ayah ke anak laki-laki. Nah, ini mungkin sedikit untuk menggambarkan perbedaan tadi antara yang mitokondrial DNA dan Y-DNA. Kalau Y-DNA itu selalu dari jalur ayah, sedangkan mitokondrial DNA selalu dari jalur ibu. Artinya apapun perubahan misalnya di nenek ini, dia ada perubahan misalnya DNA-nya, kalau kita anggap kodenya gampang, misalnya AGCT ada 4, kita hitung seperti itu. Lalu dari anaknya ini ada perubahan, ada mutasi, ada perubahan DNA jadi AGCC misalnya. Nah, yang C perubahannya itu akan terus terbawa ke bawah. Nanti misalnya di bawah muncul lagi yang lain, mutasi baru lagi. Nah, itu lama-lama membentuk suatu gambaran marker tersendiri, baik yang di mitokondria maupun yang di kromosom. Nah, makin banyak mutasi tadi yang kita sebut dengan istilah SNP ya, atau single nucleotide polymorphism, itu akan membentuk suatu karakter yang bisa kita petakan. Nah, inilah yang disebut sebagai haplotipe atau haplotype. Jadi perubahan-perubahan SNP yang terangkai jadi satu, yang diturunkan terus-menerus, itu yang disebut sebagai haplotipe. Nah, itu pada satu orang. Kalau beberapa orang memiliki pola yang sama atau gambaran marker yang sama, namanya haplogroup. Nah, jadi haplogroup yang kita sebut haplogroup Y itu karena sekelompok orang sudah membawa haplotipe yang sama tadi. Akibat apa? Akibat perubahan DNA atau mutasi DNA yang diwariskan terus-menerus. Nah, mungkin yang perlu kita pahami, apabila terjadi mutasi di jalur ini, misalnya kakek yang kelima ini, maka mutasi itu akan terus dibawa oleh anak yang di bawahnya. Nanti mungkin di generasi yang ketiga ini muncul mutasi baru lagi. Berarti generasi keempat akan membawa 2 mutasi. Satu dari kakek pertama, satu kakek kedua. Nanti misalnya keturunan keempat membawa satu lagi. Nah, itu membentuk mungkin ada 5 mutasi pola. Nah, itu sudah menjadi haplotipe biasanya. Nah, jadi itu seperti itu. Makanya akhirnya dikatakan untuk kromosom X ini dia bisa melacak nasab yang cukup jauh karena memang dia tertelusur terus sampai ke atas. Begitu juga mitokondria. Nah, seberapa cepat laju mutasi ini? Nah, itu theoretical. Artinya ada pembuktian tapi tetap tidak jadi satu suara. Ada beberapa formula, ada beberapa laju mutasi yang disepakati. Tapi kadang-kadang dalam publikasi itu masih berbeda-beda sedikit, walaupun mungkin perbedaannya nggak signifikan kalau dihitung menggunakan misalnya satu mutasi satu SNP itu dalam 3 generasi muncul biasanya. Nah, itu dari pemeriksaan penelitian biasanya. Nah, saya kira inilah cukup menggambarkan bagaimana kalau kita bisa meyakini bahwasanya dengan kromosom Y kita bisa melihat nasab jauh. Nah, soal akurasi nasab jauh tadi, menurut kami dari dunia saintifik, sebetulnya bukan dari metode pemeriksaannya lagi, atau dari benar tidak pemeriksaannya, karena kita ketahui sekarang ini bukan lagi teknologi yang canggih sekali, sudah banyak sekali lab yang bisa, sudah punya tool-tool yang cukup terstandar. Nah, yang menjadi masalah adalah kalau dia nasab jauh, pengakuan tentang siapa yang diperiksa ini itu jadi masalah. Nah, jadi mungkin intinya DNA ini membutuhkan suatu justifikasi. Nanti saya akan berikan di slide berikutnya. Nah, ini mungkin slide pamungkasnya barangkali, karena saya tidak akan panjang-panjang. Dari kita sebagai saintifik tentunya kita tahu bahwasanya ilmu itu dibukakan oleh Allah sesuai dengan masanya. Saya sangat yakin itu. Kenapa sekarang DNA jadi dibuka oleh Allah dengan jelas, makin lama makin tahu? Karena memang sudah waktunya kita bisa. Kalau dulu mungkin akan geger barangkali ya. Jadi pelan-pelan Allah itu kasih kita kemampuan buat memahami ilmunya sedikit demi sedikit. Dan sekarang sudah saatnya kita paham ini. Artinya memang Allah bukakan semua di sini. Dan mungkin masih ada yang belum terbuka, kita belum tahu. Ke depan akan ada lagi. Tapi artinya ini sudah saatnya. Nah, yang jadi prinsip saya adalah sebagai saintis yang beriman, insya Allah, apabila pemahaman saya terhadap saintifik ini bertabrakan dengan dalil nakli Al-Quran, maka saya akan mengalahkan logika saya dalam saintifik
dan mengikuti Al-Quran. Itu yang saya pegang, tapi ya mungkin tidak semua saintifik seperti itu. Karena ini akan muncul seperti yang tadi, misalnya DNA mitokondria sebagai contoh. Para peneliti yang percaya evolusi itu mengatakan mitokondria itu tadinya makhluk sendiri yang masuk ke dalam sel makhluk tingkat tinggi, yaitu seperti manusia misalnya, lalu numpang hidup di situ. Jadi ibaratnya mitokondria itu makhluk khusus seperti bakteri, karena dia punya DNA sendiri kan. Jadi dia sudah ada sendiri, tapi dia hidup numpang di makhluk yang lebih tinggi seperti manusia misalnya, untuk bersimbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Kita mendapat energi dari dia, dia mendapatkan beberapa protein yang kita ciptakan dari DNA inti yang dia nggak punya. Memang seperti itu interaksi dalam tubuh kita. Artinya dalam sel kita itu mitokondria menghasilkan protein yang kita butuh dan energi, tapi dia sendiri memanfaatkan DNA kita untuk kebutuhan dia. Sehingga itu dianggap sebagai simbiosis. Nah, saya sebagai ilmuwan muslim tentunya melihat itu sebagai ilmu, tapi tidak meyakini itu. Artinya itu menafikan tentang munculnya manusia pertama yang kita yakin dari Al-Quran sebagai Nabi Adam tadi. Tapi sebagai saintifis mungkin sebagian masih tetap menganggap itu suatu yang perlu diyakini. Nah, begitu juga dengan DNA seperti ini. Jadi kalau kita yakin misalnya Nabi Adam memang dari perhitungan sekarang perkiraan mungkin sekitar 200.000 lebih lah dari tahun sekarang, 200.000 tahun munculnya. Nah, terus menerus sampai ke sekarang sudah cukup banyak generasinya. Tentunya itu akan membuat pola mutasi yang sudah cukup banyak. Nah, itulah yang akhirnya membuat para saintis akhirnya mengelompokkan menjadi pola-pola khusus atau marker-marker khusus yang sudah menjadi suatu nama-nama haplogroup yang kita tahu dari A, B, C sampai macam-macam. Nah, kalau di gambar ini kita lihat, jadi sudah sejak puluhan ribu tahun yang lalu sudah ada istilah haplogroup J. Maksudnya sudah diperkirakan munculnya di masa-masa itu ya, walaupun sekarang sudah orang menemukan. Tapi dari masa-masa itu sudah diperkirakan ada kelompok-kelompok ini. Jadi kalau Anda mengatakan J1, itu sudah puluhan ribu tahun sebelum Nabi Ibrahim misalnya. Sudah ada di situ. Nah, jadi kalau saya lihat gambar ini, kita lihat ada misalnya ada sekelompok manusia atau populasi di masa lalu sebelum masa Nabi Ibrahim, itu sudah ada peta-peta seperti ini, J1, J2, R, dan lain-lain. Nah, salah satunya inilah yang merupakan haplogroup dari Nabi Ibrahim. Tapi kita kan tidak tahu, karena kita tidak pernah punya akses untuk memeriksa DNA Nabi Ibrahim. Begitu juga dengan kelompok-kelompok yang lain, misalnya dari bani-bani yang lain yang bukan dari Nabi Ibrahim. Itu juga mewarisi atau membawa haplogroup tertentu. Nah, Nabi Ibrahim kita tahu menurunkan Bani Israel dari Nabi Yakub dan Bani Ismail menjadi Rasulullah. Dan ini pun kita semua tidak bisa mengetahui apa sebetulnya haplogroup mereka. Walaupun kita tahu kalau dari Nabi Ibrahim sudah punya haplogroup tertentu, pasti ini akan mewarisi haplogroup yang sama karena dari jalur laki-laki. Nah, masalahnya kita berada di sini sekarang. Jadi kita anggap aja misalnya yang Ba'alawi dan Qabail-Qabail lain yang Husaini atau Al-Hasani, itu kita ada di sini sekarang. Jadi ternyata misalnya ada yang mengatakan ini dia saya dari keturunan Sayyidina Husain misalnya, dari Ba'alawi atau dari Qabail yang lain. Diperiksa pertama kali misalnya yang di family tree mereka mendapatkan dari keturunan Sultan Yordan ya kalau nggak salah ya. Dan ternyata yang periksa itu haplogrupnya J. Jadi artinya saat ini kita mendapatkan ada yang mengatakan dia keturunan dari Rasulullah atau Bani Hashim atau Imam Ali dari J1 haplogrupnya. Nah, di sini kita untuk memastikan apakah benar J1 ini punya dari Imam Ali maupun dari naik ke atas sampai ke Nabi Ibrahim, tentunya kita nggak punya pembanding. Kita nggak punya database DNA dari Nabi Muhammad, dari Nabi Ismail, dan nggak ada. Akhirnya tentunya kita akan mencari kelompok-kelompok terdekat yang mengaku keturunan yang sama misalnya. Lalu kita dapatkan, oh ternyata kok berbeda. Ada yang mengaku juga dia keturunan dari Al-Husain, tapi dia membawa haplogroup misalnya E atau G misalnya. Nah ini membuat kita menjadi bingung. Berarti ada perbedaan. Nah, bagaimana kita memastikannya lagi? Makin bisa kita mencari pembanding yang kita anggap memiliki pola yang diturunkan dari tokoh yang atas yang sama, itu bisa kita pakai. Nah, makanya mungkin polemik ini muncul karena kita paham penelitian tentang haplogroup ini yang dilakukan oleh kelompok-kelompok di dunia barat sana untuk melacak tentang keturunan orang-orang Bani Israel dari keturunan Nabi Harun dan lain, itu sudah berjalan bertahun-tahun. Nah, karena logikanya adalah mereka, kalau betul artinya mereka dari keturunan Nabi Harun misalnya,
ini memiliki haplogrup tertentu, logikanya pasti adalah yang keturunan Nabi Ibrahim dari jalur Ismail dan Muhammad pun, Nabi Muhammad itu harusnya memiliki pola yang hampir serupa. Nah, oleh karena itu, akhirnya saat ini mungkin yang menjadi perdebatan adalah kenapa dikatakan kalau dia J1 atau J2, ini sebenarnya J1 ini yang besar sekali, di bawahnya ada klit-klit lagi, subklit lagi yang menjadi cirinya. Tapi kita anggap aja gampangnya, kalau dia keturunan Nabi Ibrahim atau Nabi Ismail atau Nabi Muhammad karena sejalur, harusnya dia J1, karena tadi di antara tiga tadi J1 misalnya R dan G, ternyata di kelompok yang Yahudi ini atau Bani Israel, mereka umumnya J. Oh, berarti karena memang satu arah dari Nabi Ibrahim, sebagai sepupu kita berharap seharusnya yang dari keturunan Nabi Muhammad pun membawa J sebagaimana sepupunya di kelompok Yahudi ini. Itu yang menjadi ide. Nah, itu mungkin logika yang paling linier lah, paling gampang untuk memahami mengapa jadi bisa menggunakan pembanding seperti itu. Artinya kita memang mengatakan, oh nggak mungkin dong menggali kubur para leluhur, itu nggak pantas. Benar, tapi bisa nggak kita cari petanya? Bisa, dengan cara membandingkan dengan kelompok-kelompok yang kita anggap masih punya jalur yang sama mungkin dari sisi haplogrup. Nah, ada nggak kelemahannya? Ada. Kelemahannya adalah sama tadi ya, misalnya gini, kalau dari keturunan Nabi Muhammad saja yang hanya mungkin baru 40 sampai 45 generasi sudah tampak perbedaan seperti ini, artinya ada bermacam-macam haplogrup. Padahal kita tahu kobail-kobailnya dari keturunan Rasulullah itu sebagian besar cukup rapi dalam menjaga catatan nasabnya ya, dia punya banyak sekali itu. Bagaimana dengan kelompok Yahudi ini yang nyandarnya ke Nabi Harun? Kan mereka mengaku Kohani misalnya, itu kelompok keturunan Nabi dari Nabi Harun ya, para pendeta. Mereka jauh lebih panjang lagi perjalanan nasab dibanding yang dari Rasulullah ke keturunan sekarang. Nah, sedangkan mereka ini dari hasil penelitian, nah, saya langsung bawa ke penelitian, mungkin Fetandor akan bahas lebih jauh. Nah, penelitian selama ini yang dilakukan untuk membuktikan apa sebetulnya pola haplogrup dari kelompok Kohen atau keturunan Nabi Harun ini, mereka mengambil kelompok-kelompok yang memang dikatakan secara eksklusif menjaga keturunan, tapi tidak seperti kita yang mempunyai misalnya pencatatan nasab sampai ke Harun misalnya, itu tidak ada biasanya. Karena nanti kita lihat dalam paper dikatakan bagaimana dia menjustifikasi ini keturunan Harun dari kata-kata bin sampai 3 kali misalnya. Dia siapa, ayahnya siapa, kakeknya siapa, atau kalau bisa lebih. Nah, dari situ self claim seperti itu akan dikelompokkan dalam kelompok yang Kohani misalnya, keturunan ini. Jadi kalau itu justifikasi. Sedangkan kalau kita di sini, kelompok ini, nggak bisa begitu barangkali. Karena kita sudah tahu ini harus terlacak sampai ke dalam buku nasab yang sampai tinggi. Jadi logikanya kalau di sini kita sudah mengalami hal yang seperti ini, bagaimana kita menjustifikasi kalau di kelompok yang Nabi Harun ini, bahwasanya self-claimnya benar, kalau kami keturunan Harun, dengan jarak yang jauh lebih panjang dan tanpa pendamping catatan nasab yang rapi seperti yang kita punya di kelompok Al-Usa ini. Nah, jadi barangkali ini kuncinya, kita tidak menafikan bahwasanya penelitian haplogrup ini penting dan bisa melacak nasab. Yang kita khawatirkan adalah apakah sampelnya representatif, memang mewakili betul-betul itulah kelompok keturunan Nabi Harun. Karena kita tahu Yahudi ini udah berapa kali mengalami pengusiran, pemusnahan juga, bahkan walaupun nggak semua, ada yang berapa kali zaman Nebukadnezar, zaman Romawi, berapa kali mereka diserang lah ya. Nah, apakah mungkin dari statistik betul sekarang J1 kita anggap J58 lah kalau di itu yang paling banyak. Jadi penelitian terakhir sampai 2010 itu mengatakan 2009 yang terakhir sekitar hampir 50% tuh kelompok Yahudi ini di J1 ini, keturunan Nabi Harun, Kohanim. Nah, berarti kalau secara statistik memang yang paling banyak itu yang paling mungkin, sehingga kita berkata kemungkinan besar keturunan Nabi Harun adalah J1. Dengan demikian keturunan Nabi Ismail juga seharusnya J1. Nah, kalau kita menganggap persentase tadi sudah mutlak, tapi disitulah letaknya penelitian. Kenapa dikatakan dia research? Kita diminta untuk terus mencari, research, ulangilah pencarian itu, tidak final. Jadi ada kemungkinan penelitian lebih lanjut yang bisa mengambil sampel lebih banyak dan lebih mewakili perwakilan Kohanim yang lebih jelas, Yahudi yang lebih pasti nasabnya, itu mungkin menghasilkan yang sedikit berbeda. Artinya kita tidak mengatakan hasilnya salah,
Tidak, sampai sejauh ini yang paling kuat memang. Artinya mengatakan J1 lah yang paling banyak di kelompok Kohanim. Nah, mungkin yang menarik adalah dia punya peringkat. Jadi kalau J1 yang paling banyak kedua itu J2. J1 J2 ini berbeda jauh, ribuan tahun. Sampai akhirnya terdapat 2 Nabi Ibrahim di sini. Artinya katanya, kalau Anda percaya J1, Nabi Ibrahimnya akan ada di tahun Nabi Ibrahim sekitar tahun 3000-4000 sebelum Masehi. Tapi kalau Anda percaya yang J2 yang benar, Nabi Ibrahimnya beda, ada lagi di pola Ibrahim yang kedua. Jadi kasarnya di Kohanim sendiri mereka punya marker Ibrahim yang berbeda J1 J2. Nah, apalagi mereka punya banyak haplotip. Mereka ada R, ada E, bahkan ada G juga. Nah, sehingga kita katakan masih ada kemungkinan-kemungkinan yang lain. Nah, sekali lagi ini seperti main puzzle ya. Selagi belum banyak data yang dikumpulkan, itu seperti akan ada yang kurang-kurang terus. Makin banyak penelitian, makin banyak sampel diperiksa, maka makin lengkaplah puzzle tadi. Nah, jadi kita sekali lagi tidak kafir data, karena ada yang mengatakan kita kafir data dengan mengatakan DNA itu tidak bisa dipakai. Tidak seperti itu. Kita mengakui DNA bisa dipakai, yang kita perlukan adalah validitas itu perlu terus dipertanyakan untuk melihat apakah hasil penelitian ini valid atau tidak. Nah, barangkali terakhir ini yang saya tunjukkan dari penelitian Hammer, ini yang jadi rujukan utama lah untuk Cohen tadi, bagaimana dia muncul dengan kekuatan G sebagai DNA utama. Dia mengatakan genotyping yang lebih luas untuk Kohanim kromosom Y ini, dengan membaca lebih banyak lagi haplogrup yang berbeda, itu akan mampu memberikan keterangan yang lebih lengkap. Artinya si peneliti sendiri menganjurkan, menyarankan atau punya inisiatif, nanti mungkin lebih bagus kita periksa lagi lah haplogrup yang beda-beda ini lebih luas lagi, agar punya kemampuan buat memastikan lagi bagaimana yang paling tepat. Jadi artinya dia membuka celah. Jadi bagaimana kalau celah yang udah ada ini, kalau sampai kita mengatakan ini sudah pasti nggak perlu lagi celah, itu sudah agak aneh ya. Dan di sini juga dikatakan bahwasanya ada tentu dalam suatu postulat ya, semua penelitian itu perlu sampel yang representatif, yang mewakili populasinya. Jadi mungkin kalau mau terbaik adalah untuk Ba'alawi, mungkin kita atau mungkin Bani Husaini, kalau bisa ada penelitian yang mengambil sampel representasi dari tiap-tiap qabail, dibuat penelitian sendiri untuk Bani Husain, lalu muncul suatu hasil yang bisa melihat apa aja jenis haplogrupnya. Nah, tidak selalu yang atas atau yang lebih tinggi pangkatnya membatalkan di bawah. Artinya sekarang kan kita terkesan terkunci oleh haplogrup yang dibuat oleh Kohanim. Bisa saja hasil kita yang dibawa ini nanti malah bisa membalik ke mereka. Artinya misalnya kalau dianggap sekarang ada mungkin di Indonesia ada J1 misalnya, ya, J1 itu barangkali suatu saat nanti kita bisa lihat apakah mungkin misalnya Al Husain itu dengan J1-nya, kalau kita lihat ternyata trackingnya agak berbeda dari yang ada di atas. Jadi sekali lagi saya kira ya tadi tugas saya sebagai memberi opini dari sisi ahli, menyebutkan bahwasanya tidak ada yang mustahil, dan mungkin terakhir bagi yang mendewakan ilmu DNA itu perlu hati-hati, karena sebetulnya teori evolusi haplogrup ini itu akan membawa pada hal-hal yang sekarang sudah mulai dibuktikan. Katanya manusia ini ternyata sebetulnya Nabi Adam itu tidak muncul dengan sendirinya. Jadi pola ini akan membawa pada munculnya adanya orang tua dari Nabi Adam. Itu sampai muncul sudah teori seperti itu. Dan bahkan ada Adam lain sebelumnya, dan bahkan Siti Hawa pun dianggap bukan satu sebetulnya. Ada perempuan-perempuan lain yang itu sudah menjadi publikasi di beberapa, dan sudah menjadi dianut oleh peneliti sains di Indonesia juga beberapa yang sudah berani menganggap seperti itu. Dan juga ada yang mengatakan keturunan Nabi Adam itu ada yang sudah bercampur DNA-nya dengan manusia purba, Neanderthal, sehingga terdapat DNA mereka di keturunan Nabi Adam juga. Nah, hal-hal seperti ini barangkali kalau saya pribadi sebagai saintis di bidang DNA, karena bertentangan, saya katakan tadi, begitu ilmu ini, walaupun saya mengakui ini ilmu yang terbuka, ada datanya, tapi tidak sejalan dengan dalil naqli Al-Quran, saya tidak berani meyakininya. Jadi lebih baik saya dikatakan kafir data daripada kafir sebenarnya, karena saya mendustai Al-Quran. Saya kira mungkin cuma itu dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya pengen pertajam ya, dalam artian sebelum nanti masuk ke contoh saudara Muhammad Assegaf kan akan berbicara soal haplogrup dari Bani Alawi, begitu kan ya? Baik, tapi sebelumnya saya ingin kemudian mengkonfirmasi, karena ifadatul awam ini saya bahasa awam saya saja, beberapa pertanyaan langsung dijawab saja, begitu ya. Baik, tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan begini, bahwa
DNA itu ini berbeda dengan isbat nasab berarti ya. Kalau DNA itu bisa melihat anak secara biologis. Ya. Tapi nasab itu berbeda. Karena misalkan ada anak zina itu juga bisa dideteksi dengan DNA. Ya. Begitu betul ya? Dari sisi tinggi gitu ya. Baik, baik. Jadi anak zina bisa dideteksi dengan DNA, tapi nasab belum tentu dapat waris kan begitu ya? Baik, siap. Nasab belum diakui. Baik. Selanjutnya pertanyaan saya, tahun berapa sih dimulai untuk mengidentifikasi DNA? Apakah ada datanya misalkan dari 500 tahun yang lalu atau pada masa modern awal misalkan di abad 13-14 atau seperti apa? Penelitiannya mulai gampang. Ya, Kalau DNA sendiri ditemukan baru beberapa puluh tahun terakhir ya. berapa tahun terakhir? Tahun-tahun 80-an, saya lupa tahun tepatnya. Nanti saya Baik. di framing kalau saya salah nih kan. Baik. Banyak yang merekamin sebetulnya. Baik. Ya intinya DNA sendiri secara struktur yang detail bisa dibuktikan secara molekuler itu ya beberapa puluh tahun terakhir. Berapa tahun terakhir? Artinya penelitian ini berkembang seiring dengan kemampuan kita melacak tadi. Misalnya haplogroup ini belum lama sebetulnya. Baik. Lalu data yang kemudian diambil, misalnya dia keturunan Harun, itu data dari mana ambilnya? Nah itu tadi, karena kita tidak mungkin kalau ada yang kita belajar tentang fosil ya, keturunan, kita mendapatkan tulang belulang dari misalnya Dinosaurus. terlalu jauh barangkali, karena ini manusia. Baik. Misalnya ada manusia purba di Indonesia misalnya, kita pengen tahu apakah dia termasuk manusia yang golongan dari Homo Baik. sapiens sekarang, nah kita bisa ambil dari tulangnya. Baik. Itu bisa. Seberapa juta tahun yang lalu misalnya kalau masih baik kondisinya itu masih bisa, tapi kalau sudah rusak mungkin akan sulit. Kalau manusia bagaimana? Kan Nabi Harun itu bagaimana? Data Nabi Nah Harun. tadi karena kita tidak mungkin menemukan fosilnya, maaf nih, dari Nabi Harun tentunya. Paling tidak kalaupun ada orang-orang yang dianggap sezaman, ada tulang yang secara ukuran periksaan karbonnya misalnya ini sudah memiliki usia selevel dengan Nabi Harun. Baik. Tapi apakah betul itu dari sekitar itu kita belum tahu. Jadi tadi dia menggunakan pembanding. Jadi artinya dianggap kalau kita menemukan orang-orang yang mengaku keturunan Nabi Harun, maka apapun haplogroup yang terbanyak di situ itu yang asumsi sekarang. Baik, baik. Oh jadi ada misalnya ada 1000 orang ngaku keturunan Nabi Harun, Baik. 500 diantaranya haplognya J. Iya. Oh berarti kemungkinan besar J. Baik, tapi itu baru dimulai kira-kira beberapa puluh tahun belakangan Baru ini. 10-20 tahun terakhir. Baik, oke. Selanjutnya, kalau logikanya seperti itu, apakah kemudian DNA-nya Bani Alawi, misalkan begitu, itu sama dengan DNA-nya keturunan Yahudi karena sama-sama masuk dalam haplogroup yang sama, yaitu Ibrahim? Kalau memang Yahudi yang kita mau bandingkan betul-betul keturunan Nabi Ibrahim, Ya. dan kalau benar Ba'alawi keturunan Nabi Ibrahim, seperti itu ya kita ngomongnya. Ya, Saya seharusnya kan logikanya saya ngomong seperti itu ya. Muhammad Iya. lalu ke Ismail ke Ibrahim. Ya, dari gambar ini seharusnya mereka memiliki haplogroup yang sama atau paling enggak di klit-klit yang mendekati satu sama lain. Itu yang seharusnya. Berarti lalu kemudian sampelnya benar. Kalau sampelnya ya, benar. makanya nanti justifikasinya bagaimana? Baik. Misalnya kita mau tahu Anda benar nggak keturunan Rasulullah dari mana? Dari nasab kan? Dari buku nasab. Bisa kita pegang. Tapi Baik. yang dari Cohen tadi, mereka tidak punya itu. Mereka cuma self claim 3 generasi ke atas. Nah, Baik. ya kita bisa lihat mana yang lebih rapuh sebetulnya. Apakah mereka yang punya kekosongan lama seperti ini atau kita? Baik, karena kemudian ada tanggapan bahwa misalkan salah seorang dari Bani Alawi itu punya haplogroup yang sama dengan ini misalkan gitu. Itu bisa saja terjadi ya dengan Yahudi misalkan. Itu bisa saja terjadi begitu ya. Bisa terjadi, bahkan sesama keturunan Husain pun bisa ada Baik, perbedaan. hanya saja kemudian yang kemudian dipertanyakan betul nggak data atasnya? Ya, artinya Oh. apakah kita mau berpatokan Yahudi ini pasti benar sehingga Baik. kita mengatakan kalau beda dengan mereka kita salah. Baik. Atau Berarti kita ini- mengatakan mereka mungkin saja ada celah lain karena 50% yang benar, 50% lagi masih ada membuka kemungkinan. Baik, baik. Haplogroup. Lalu ini seperti metode Yai Imaduddin juga sebenarnya, musyajar sama mabsud Betul, begitu ya. betul. Kalau yang atasnya bagaimana, yang bawahnya bagaimana? Pertanyaan selanjutnya, apakah kemudian ketika tools ini kan sudah berkembang 30 tahun nih, lalu data-data itu sudah ada untuk ke bawah. Misalkan nanti saudara Hanif punya anak 10 tahun, 15 tahun yang akan datang. Bisa nggak kemudian itu dicek bahwa ini benar keturunannya saudara Hanif? Kalau sekarang Untuk yang masa depan ya? ya, kalau saya manggil Ustadz Hanif Karena nih, sudah ada sampelnya begitu. ya. Kalau Ustadz Hanif sudah pernah merisahkan DNA-nya dan terdata, nanti gampang saja mungkin keturunan yang jangankan cuma 10 keturunan, 20-30 tahun lagi, 20-30 generasi pun masih bisa menemukan
apakah betul keturunan dari Oh baik, tapi dari Ustadz sekarang ke bawah. Ya, Kalau dari karena sudah pasti sini ada, ke atas, kita bisa simpan data DNA-nya Oh, sudah. baik. Yang atas nggak ada, kita mesti melacak Baik. ke kemana-mana tadi. Baik, oke. Jadi itu ada kelemahan. Baik. Mungkin ada satu yang saya belum sebutkan tadi Ya. yang menyangkut tentang Al-Quran ya. Kita tahu bahwasanya dalam surah Al-Isra kan dikatakan Yahudi itu bangkitnya 2 kali ya, Baik. dan kalah 2 kali juga. Kalau kita melihat dalam surah Bani Israel itu berarti kan Quran yang mengatakan Bani Israel itu jelas keturunan Yakub ya. Artinya dia bukan dari, nggak mungkin Allah itu memberikan sesuatu yang tidak jelas di situ. Nah, kalau kita lihat sekarang, kita anggap mereka kita walaupun banyak yang berpendapat apakah sekarang dianggap kebangkitan yang kedua atau sebetulnya sudah lewat atau mungkin belum. Kalau kita anggap misalnya ini kebangkitan kedua, mereka sudah kumpul dengan kekuatannya dan membuat kesalahan lagi dengan menunggu kehancuran kedua. Nah, kalau di Israel sekarang sebetulnya DNA-nya paling beragam. Mereka paling banyak haplogrupnya, jauh lebih bervariasi dibanding DNA yang diperiksa di kemarin. Nah, kalau Allah menyebut mereka sebagai Bani Israel, artinya dalam Al-Quran pun ada kemungkinan kan di sini Bani Israel, tapi ternyata haplognya beda-beda. Baik. Dari isi Al-Quran pun sudah memungkinkan itu terjadi. Saya nggak mewakili mengerti apa maksud Allah, tapi Baik. kita bisa berpikir di situ. Artinya tidak ada detail yang bisa memastikan, karena toh Bani Israel pun sekalipun masih punya keragaman di situ sebagai bukti. Baik. Mungkin ya. Baik. Itu optional seperti Baik, itu. cukup jelas ya. Mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian memahami ini begitu metodologinya. Walaupun saya juga belum bisa menjelaskan XY dan lain sebagainya, tapi yang pasti begini, bahwa pemaparan dari peneliti DNA Dr. Zain mengatakan bahwa DNA itu memungkinkan sebenarnya untuk bisa melihat silsilah keturunan. Hanya saja masalahnya tidak punya data pembanding. Karena tes DNA ini baru muncul penelitian 30-40 tahun ini, data yang kemudian mungkin salah, tapi coba dicek lagi bahwa belum banyak data-data, apalagi kita sampai sampel ke Nabi Ibrahim atau sampel ke terdekat misalkan Nabi Muhammad dan lain sebagainya. Itu aja ya. Dan di soal nasab ini berarti bukan hanya soal DNA, tapi ada tradisi tradisi tulisnya, harus ada justifikasinya itu berupa tulisan. Jadi tetap harus menggunakan teori metodologi isbat nasab. Atau syuhroh tadi barangkali. Iya, atau ada tradisi syuhrohnya begitu. Baik. Oke, mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian jelas. Nah, sekarang kita masuk ke sampel. Nah, ini pertanyaan ini yang menarik ini, karena kemudian di media sosial tentu kita lihat ada i'tiraf, iddia, pengakuan-pengakuan bahwa ini ternyata Bani Alawi nasabnya dari bla 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 dan lain sebagainya. Nah, ini coba kita lihat bagaimana sampelnya, dan kita akan saksikan bersama lah. Kita akan belajar bareng-bareng ini. Baik, silahkan Saudara Muhammad Assegaf. Salam Muhammad. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu sama Saudara Muhammad Assegaf, latar belakang dari pendidikan, apakah memang bergerak dalam bidang mikrobiologi juga atau seperti apa? Bukan, saya di banking accounting, Oke. tapi saya turut serta mengamati polemik ini dari awal, Baik. diskusi dengan Baik, pakar-pakar terkait. baik, oke, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Belum masuk ya? Hah? Tadi bisa. Copot lagi mungkin. Copot pasang lagi. Sebelumnya saya informasikan kepada sahabat sekalian, karena Dr. Zain ini ada kegiatan, maka kemudian belum bisa melakukan langsung tanya jawab kembali nanti ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita akan bersua lagi atau langsung menghubungi Instagram atau nomor beliau untuk hal-hal seperti ini.
Selamat jalan Dr. Zain. Nah, karena iklan ini kemudian saya juga ingin mengumumkan. Tadi ada bertanya sama saya, kenapa kok ditutup ini komentar. Nah, jadi ada penutupan komentar di channel Nabawi TV ya. Nah, itu lagi-lagi bahwa panitia dan kita berharap semuanya rekonsiliasi, islah. Nah, maka kalau kemudian dibuka kolom komentarnya, maka akan terjadi banyak hal lah. Namanya netizen Indonesia kan luar biasa. Itu ditakuti oleh dunia. Netizen Indonesia ditakuti oleh dunia. Maka untuk menjaga hal itu, panitia menutup daripada komentar. Tapi bisa disaksikan di tempat lain, di Instagram atau di tempat lain yang kemudian menyiarkan dan tidak ditutup. Hanya saja sekali lagi saya menghimbau kepada seluruh sahabat sekalian, tolong dijaga ucapannya. Kita kemudian mengambil kesimpulan dengan cara yang baik, dengan cara metodologis, dengan cara ilmiah, dengan cara rasional, tidak ta'assub, tidak mengedepankan nafsu, tidak mengedepankan kebencian, tidak mengedepankan kemarahan. Nah, itu yang kemudian diharapkan. Akhirnya hasil daripada hasil daripada pikiran-pikiran yang ada itu bisa menghasilkan sebuah hal yang baik. Begitu ya, sahabat-sahabat sekalian. Ini sambil menunggu yang itu sih. pemaparan. Sudah. Ini udah ada masukin. Belum. Tadi bisa. Itu connect. Udah bisa. Pengaturan ini berarti di sini. Biasanya ada pengaturan di sini kalau buat settingan PowerPoint tuh. Oke guys, sambungan dari sana itu ada gangguan sedikit karena menyiapkan data PowerPoint. Ya intinya gue banyak baca komentar di bawah, ya itu buzzer kalian, ya, kalian paham lah, buzzer kerjanya emang begitu ya. Mereka nggak peduli mau benar mau salah, yang penting nyinyir aja dulu. Ya jadi buat kalian yang lain jangan kalah dengan buzzer itu, kalian komentar juga, tapi jangan provokatif lah. Ya, tapi alhamdulillah. Saya kesini jam 8, itu jalanan lenggang sekali. Jadi tidak ada laskar-laskar, tidak ada front-front yang kemudian di sini yang mungkin ditakutkan gitu. Maka para sahabat-sahabat sekalian atau Yai Imaduddin sendiri dan tim peneliti mungkin masih ada kesempatan untuk bisa hadir di sini dengan senang hati, dengan rendah hati. Insya Allah
Saya yakin sekali sahabat-sahabat dari Rabithah Alawiyah itu menerima, dan ini memang sangat ilmiah sekali dengan data-data material yang ada, begitu ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi hal yang bagus. Baik, sudah selesai ya. Baik, oke, kita mulai. Bismillah. Oke, sudah guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Langsung aja, ini kaitannya dengan DNA ancestry atau DNA untuk penelusuran nasab jauh. Nah, apakah bisa dalam menggunakan yang seperti yang sekarang dibicarakan itu untuk menentukan nasab jauh dengan keadaan yang sekarang ini? Nah, kita mulai dengan J1 sebagai haplogrup Ibrahimi. Apakah ini fakta atau masih misteri? Nah, sayangnya ini masih sebuah misteri. Nah, misteri ini enggak ini ya. Sorry. Dari ini. Dia tidak apa menyeluruh begitu ya bacanya, atau ada kesalahan? Nah, tapi bisa dibaca poin-poinnya. Iya. Karena ada kawan-kawan itu yang langsung men-screenshot begitu. Nah, di sini kan berarti tidak terbaca. Di YouTube full. Baik, YouTube full. begitu. Baik. Oh, di YouTube full. Oke. Jadi sayangnya ini masih sebuah misteri ya. Belum bisa dipastikan apakah J1 itu haplogrup dari Nabi Ibrahim yang sebenarnya. Dan ini bermula dari manipulasi interpretasi sebetulnya dari hasil studi statistik terhadap orang-orang Yahudi Kohanim oleh beberapa orang yang memiliki agenda tertentu. Jadi ada beberapa orang yang memanipulasi hasil uji statistik dari beberapa saintis untuk suatu agenda tertentu, bisa politik dan lain-lain, bisnis juga, untuk laboratorium. Studi statistik diawali oleh Dr. Karel Skorecki yang dipublish di British Science Journal Nature pada tahun 1997 dengan melibatkan 188 sampel ya, dari pria Yahudi Israel, England, dan North America. Sebenarnya saya ingin jelaskan dulu kenapa ada Yahudi Kohanim dan Levi dan Yahudi biasa. Untuk masyarakat Yahudi ini, sebenarnya siapa yang ibunya Yahudi, mereka otomatis Yahudi, kecuali Kohen dan Levi, karena Kohen dan Levi ini menganut sistem patrilineal dan matrilineal, dan mereka punya aturan yang ketat sekali untuk keagamaan, karena mereka mempunyai status dalam keagamaan, sehingga mereka ayahnya harus Kohen atau Levi, ibunya juga harus sama, Kohen dan Levi, dan mereka juga dilarang untuk menikah dengan orang-orang convert, janda bahkan nggak boleh. Jadi logikanya mereka ini secara nasab harusnya tertata lah. Nah, kemudian cuman dalam studi statistik oleh Dr. Karel Skorecki ini, mereka dokter ini tidak melibatkan ahli terkait seperti ahli genealogi, antropologi, filologi, sejarah untuk memverifikasi apakah sampel yang dari 188 orang Yahudi ini benar dan valid hingga ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu masalahnya. Sehingga di sini ada kelemahan secara metadata. Sementara terhadap orang-orang Bani Hashim, para orang-orang yang memanipulasi interpretasi tadi, mereka memakai standar skeptis. Mereka tidak mempercayai, mereka meragukan, dan mereka mengambil bulat hasil dari studi statistik ini. Padahal orang-orang Levi ini orang-orang Kohen dan Levi ini secara nasab itu jauh sekali dengan Nabi Ibrahim. Kalau kita lihat Nabi Ibrahim itu jaraknya dengan zaman kita mungkin sekitar 4.200, 4.000 tahun dari kita. Kalau itu mungkin sekitar 146, 150 generasi dari kita. Sedangkan kita dengan Nabi Muhammad ya sekitar antara 36, 42, sekitar itu. Kenapa kita meragukan yang jaraknya lebih dekat, tapi kita mengambil dan mempercayai bulat-bulat yang jaraknya ratusan tahun, ratusan generasi? Itu satu hal yang aneh. 700 Musa ke Ibrahim. Ya. Nah, kemudian
di sini para sukarelawan 188 itu mereka yang mendeklarasikan diri mereka sendiri, mengidentifikasikan diri mereka sendiri apakah mereka bagian dari Cohen atau Levi atau Israel. Nah, hasilnya dari studi ini indicated only 48% of Ashkenazi Cohen yang di haplogrup J1 dan 58% Sephardi Cohen mereka di haplogrup J1 JP58. Yang akhirnya ini menjadi modal haplotype Cohen, modal haplotype pertama. Dan anehnya juga ada 5% dari orang-orang Yahudi yang mereka itu nggak percaya kalau sebetulnya mereka itu Cohen, tapi mereka berada di haplogrup J1 JP58. Sementara untuk Levi yang juga keturunan Nabi Harun justru di haplogrup R, beda jauh dengan haplogrup J1 JP58. Dan untuk diketahui antara haplogrup J dan R itu kakek bersama mereka ada di 48.000 tahun, jauh sekali. Jadi itu di belakang Nabi Ibrahim sangat jauh sekali. Jadi tidak mungkin mereka dalam satu kakek. Nah, kemudian pada tahun 2009 Profesor Michael Hammer melanjutkan penelitian tentang statistik ini dan dipublikasi dengan judul jurnalnya Extended Y Chromosome Haplotypes Resolve Multiple and Unique Lineage of Jewish Priesthood. Di sini dia melibatkan 1.575 sampel. Ini termasuk yang lumayan besar untuk pengambilan sampelnya. Terdiri dari 215 orang-orang Kohanim, 738 orang Levi, orang Israel biasa, dan 154 orang Levi. Dan juga 468 orang yang tidak mengetahui mereka itu ada di kasta yang mana. Nah, mereka disebut unknown. Kembali lagi, para sukarelawan ini melaporkan diri mereka sendiri. Kapan tanggal lahir mereka, kapan tanggal lahir orang tuanya, kakeknya, dan di beberapa kasus mereka diminta untuk melaporkan kakek, ayah dari kakek mereka. Nah, kemudian mereka juga disuruh mengidentifikasi diri mereka sendiri, apakah mereka bagian Cohen atau Levi atau orang Israel biasa, atau mereka nggak tahu di mana di antara tiga ini mungkin, ya, makanya mereka disebut unknown. Dan ini semua kembali lagi semuanya self claim selama dan ini secara metadata ini nggak bisa diambil karena ini sangat lemah sekali. Dan hasilnya 46,1% mereka orang-orang Cohen ini berada di haplogrup J1 JP58, orang Cohen. Tapi di studi ini menunjukkan bahwa ternyata orang Cohen yang lain berada tersebar di 21 haplogrup. Ada yang M78, M123, ada di haplogrup G, G-nya juga bervariasi, ada H, ada I, ada J juga, ada J2 juga, ada banyak, 21 haplogrup. R juga ada, T juga ada. Nah, hasil studi ini kemudian diteliti ulang oleh saintis yang lain. Ternyata dari tahun-tahun mutasinya banyak terjadi kerancuan, sehingga oleh para saintis yang lain diklaim bahwa hasil studi ini tidak mendukung satupun keturunan Nabi Harun dalam periode Alkitab. Jadi secara tahun agak aneh juga. Nah, kalau kita cermati studi-studi di atas, kita melihat bahwa itu semua hanyalah studi statistik yang bertujuan untuk menunjukkan secara statistik Yahudi Cohen, Levi, Israel itu ada di haplogrup apa saja. Sampel diambil secara self-claim tanpa ada penelitian genealogi, antropologi, sosiologi, filologi, dan sejarah untuk verifikasi validitas pengakuan mereka. Jadi aneh kalau misalnya Dr. Sugeng mengatakan ilmu nasab itu bangkai ilmu. Ahli DNA tidak bisa menginterpretasikan hasil uji DNA mereka tanpa data dari ahli nasab, ahli genealogi. Mau diinterpretasikan apa? Hasilnya cuma kita melihat haplogrupnya apa, kode SNP-nya apa. Selesai di situ saja. Tidak bisa diinterpretasikan ini keturunan fulan atau keturunan Nabi Ibrahim atau keturunan apa, nggak bisa. Karena metadatanya nggak ada.
Nah, sehingga hasilnya tidak bisa diinterpretasikan apapun kecuali sekedar membaca statistik kohenim secara haplogrup saja. Namun sebagian orang memiliki agenda hitam, menggunakannya untuk menipu dan membuat huru-hara di tengah masyarakat sambil berkamuflase di balik jargon ilmiah. Makanya kita lihat kalau di Israel ini sudah selesai, di kalangan orang-orang Yahudi mereka sudah nggak membicarakan ini lagi. Karena mereka udah tahu, karena ini secara metadata lemah. Sampel pembandingnya nggak ada. Walaupun ada sampel pembanding, misalnya antara bapak dengan anak, itu pun DNA kemungkinannya 99,99%. Masih ada 1% kemungkinan nggak benar. Ada satu kasus pembunuhan di Amerika ditemukan sampel pelakunya, DNA-nya udah ketemu, dicek 99 match. Tapi oleh jaksa dibebaskan karena ada kemungkinan 0,1% dia tidak melakukan pembunuhan. Nah, ini bagaimana tanpa sampel pembanding tapi sudah memastikan, bahkan terjadi huru-hara mengklaim bahwa ini nasabnya batal, ini dan lain-lain. Sementara orang yang nggak ngerti tentang DNA, mereka mengkomentari dengan keawawan mereka, lalu mereka mulai mentok nasab dan lain-lain, mencaci maki, bahkan melabeli dengan label-label yang nggak pantas terhadap sesama muslim, sesama anak bangsa. Nah, ini kalau kita lihat Dr. Sugeng menyusun silsilah Ibrahimi, itu orangnya di atas itu. Saya nggak tahu kenapa dia nangkring di atas. Nah, kalau kita perhatikan, dia mengambil angka-angka mutasi ini, SNP ini, ya dasarnya dari hasil penelitian dari Skoreki, Michael Hammer, kemudian dia menghitung ke atas dari orang Yahudi yang ada saat ini, kohenim yang diteliti pada masa kita ini bisa dihitung SNP-nya sampai ke tahun yang diperkirakan kakek bersama di antara mereka, sampai ke tahun Nabi Ibrahim misalnya, dia buat haplogrup Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan seterusnya. Kemudian diturunkan lagi sampai ke masa Sayyidina Ali, kemudian diturunkan lagi ke masa Imam Hasan, Imam Husain, lalu ke masa kita sekarang ini, lalu dicocokkan dengan data-data yang ada di internet, di Family Tree DNA atau WiSec atau lain-lain yang ada di internet, itu diambil yang kira-kira ini Ba'alawi, dilihat haplogrupnya apa, lalu dimasukkan ke file Excel-nya dia, lalu diklaim ini terputus nasabnya, nggak nyambung karena nggak cocok dengan sampel DNA ini, dengan silsilah menurut dia ini. Nah, kemudian ada satu penelitian terhadap sampel tulang-tulang fosil dari suku Kanaan. Jadi suku Kanaan ini adalah keturunan Nabi Nuh. Nabi Nuh punya ada Hemitik, ada Semitik, ada Yevit. Nah, harus ya, Nabi Ibrahim itu bukan keturunan Kanaan. Nabi Ibrahim kan keturunan Semitik. Nah, tapi di hasil penelitian terhadap fosil suku Kanaan ini, ternyata haplogrupnya sama dengan Ibrahimi. Nah, ini satu kerancuan yang timbul. Kemudian kerancuan, saya ingin jelaskan kenapa terjadi kerancuan, karena yang sebelumnya terlalu berani mengklaim dan memastikan secara definitif hasil dari penelitian yang sebelumnya, yang sebenarnya penelitian itu hanya penelitian statistik, tapi oleh dia diinterpretasikan sebagai definitif, inilah haplogrup Nabi Ibrahim. Nah, sementara ilmu DNA ini terus berkembang, teknologinya terus berkembang, termasuk software penghitungan mutasi juga terus berkembang, rumus-rumusnya terus diperbaiki. Nah, semakin ke depan akurasinya semakin baik, pengetahuan semakin luas, ditemukan ternyata bisa jadi apa yang kita yakini saat ini, di kemudian hari, di masa depan ternyata keyakinan kita ini keliru. Akhirnya menjadi pseudoscience, satu teori yang sudah nggak berlaku lagi. Nah, oke, sekarang kita masuk ke Nabi Adam alaihissalam dan evolusi DNA. Teknologi DNA membuktikan bahwa manusia saat ini berasal dari manusia pertama yang dikenal sebagai Y kromosomal Adam dan Y Adam.
atau Y Adam maksudnya. Namun demikian, kebanyakan saintis DNA mempercayai bahwa Y Adam tidak berhenti sampai di situ saja. Yang pada dasarnya pendapat ini merupakan kepanjangan dari teori evolusi. Ya. Dan menurut para saintis, Y kromosomal Adam atau Y Adam adalah hasil evolusi dari manusia purba yang hidup sebelumnya. Dan sebagian manusia modern yang ada sekarang ini merupakan hasil percampuran dengan Neanderthal atau manusia purba, primata setengah manusia yang hidup ratusan ribu tahun yang lalu dan diperkirakan punah sekitar 40.000 tahun yang lalu. Secara teori DNA, Nabi Adam berasal dari Afrika sekitar 232.000 tahun yang lalu. Sementara Siti Hawa berasal dari Afrika sekitar 155.000 tahun yang lalu. Mereka berdua selisih sekitar 77.000 tahun bahkan. Ini satu hal yang aneh, mana mungkin Nabi Adam hidup sendirian di bumi ini selama 77.000 tahun. Ya, lagi-lagi ini kan cuma baru penelitian, perkiraan, analisa. Nah, secara teori evolusi DNA, Nabi Adam alaihissalam yang diduga sebagai Homo sapiens pertama hasil evolusi dan tentunya mempunyai ayah dan ibu biologis. Kalau kita menganut teori ini, konsekuensi dari DNA ancestry, mtDNA atau theoretical age Siti Hawa secara teori juga bukan satu-satunya manusia pertama yang hidup saat ini, dan adanya kemungkinan wanita yang hidup sekarang bukan hanya keturunan Siti Hawa tapi keturunan wanita lain yang hidup di masa lalu. Evolusi manusia semacam ini semata berdasarkan praduga Zonni, menggunakan fosil yang diduga sebagai Homo sapiens masa lalu dan analisa DNA dengan membandingkan dengan manusia sekarang. Dalam penemuan yang terakhir, yang lebih akhir lagi, ditemukan fosil tertua Homo sapiens di Maroko. Fosil ini diperkirakan hidup sekitar 315.000 tahun yang lalu, yang berarti hampir 100.000 tahun, dengan lebih tua dari perkiraan dan asumsi sebelumnya. Para saintis berasumsi fosil ini adalah fosil manusia yang keturunannya sama dengan manusia modern saat ini. Timbul pertanyaan, lalu ini fosil ini apanya Nabi Adam? Kakeknya kayak atau apanya kayak? Jadi ribet tadi. Kalau kita lihat di family tree DNA, kita bisa lihat ini saya ambil contoh dari haplogroup CFGC 10500 yang diklaim sebagai haplogroup Imam Ali. Kita melihat urut-urutannya. Kita akan melihat kapan sampai kemana haplogroup dari Imam Ali ini. Kita akan melihat di situ ada sampai ke zaman batu dan seterusnya, dari C ke I, IC, kemudian dan seterusnya sampai ke F, sampai ke F, terus sampai ke A yang diklaim sebagai haplogroup Nabi Adam, yaitu yang 230.000 tahun before Common Era. Dan sebelum Nabi Adam itu ada lagi Neanderthal, ada makhluk purba, terus ada Denisova dan seterusnya. Dan ini mengarah ke teori evolusi seperti yang saya sampaikan. Nah, itu yang paling bawah adalah manusia modern kita saat ini, kemudian sampai ke ujung yang paling atas makhluk bersel satu yang disebut Luca, Last Universal Common Ancestor. Sebetulnya Islam, apakah Islam menolak evolusi? Islam sama sekali tidak menolak evolusi, tetapi ada pengecualian di Nabi Adam. Kalau masalah binatang, tumbuhan dan lain-lain, itu evolusi awalnya dari apa, nggak ada larangan dalam Islam. Tapi khusus Nabi Adam, ada penegasan dalam Al-Quran. Seperti contohnya ayat ini, Inna matala Isa indallahi kamatali Adam, khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sungguhnya perumpamaan penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah, maka jadilah. Khusus mengenai Nabi Adam tidak dijelaskan, atau Al-Quran, bahkan Al-Quran menegaskan di sini bahwa Nabi Adam prosesnya seperti ini, seperti Nabi Isa, tidak berayah dan tidak beribu. Kalau mengenai makhluk-makhluk sebelumnya, apakah sudah ada di bumi sebelum Nabi Adam ada di bumi? Allah Subhanahu wa taala sudah menceritakan dalam Al-Quran. Dalam satu ayat, inni ja'ilun fil ardi khalifah.
Lalu malaikat berkata, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Itu kan mengindikasikan bahwa di bumi ini, sebelum Nabi Adam diturunkan di bumi, ada makhluk yang berbuat kerusakan dan menumpahkan darah. Baru sekian ribu tahun kemudian, manusia akhirnya menemukan fosil, menemukan katanya ada makhluk dulu dinosaurus, T-Rex dan macam-macam seperti yang ada di Bagan tadi. 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad lewat wahyu sudah mengabarkan bahwa di bumi sebelum ada Nabi Adam, sebelum ada manusia, sebelumnya sudah ada penghuninya. Oke. Nah, teori evolusi itu sendiri juga masih mendapat tantangan dari para ahli, sebagaimana disebutkan dalam buku 32 Challenges to Evolutionary Theory. Analisa perkiraan umur berbagai percabangan kelompok dan haplogrup berdasarkan mutasi genetik yang sampai puluhan ribu tahun itu masih berubah-ubah dengan metode perhitungan yang juga bermacam-macam. Artinya di sini ilmu pengetahuan terus berkembang, nggak berhenti sampai di situ saja. Bisa jadi di kemudian hari kita temukan fakta-fakta baru. Kemudian mengenai keanehan perhitungan usia genetika, apakah benar yang dianggap manusia ini adalah Bani Adam? Yang fosil yang ditemukan ratusan ribu tahun yang lalu, apakah benar itu Bani Adam? Apakah valid menggunakan hasil analisa DNA manusia-manusia purba ini untuk menghubungkan mereka dengan manusia modern saat ini? Apakah benar makhluk-makhluk ini adalah leluhur atau kerabat Bani Adam yang hidup saat ini? Ataukah Adam ini dianggap hidup 232.000 tahun yang lalu? Mungkinkah jarak Nabi Adam alaihissalam, mungkinkah jarak Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Adam alaihissalam lebih dari 228.000 tahun? Fakta sejarah zaman Nabi Ibrahim diperkirakan sekitar 4.000-an tahun, sementara teori DNA menyebutkan manusia mulai bermigrasi dari Afrika sekitar 60.000 tahun yang lalu. Jaraknya terlalu jauh. Kemudian ilmu dan teknologi DNA ini berkembang beberapa dekade terakhir, masih relatif baru dan masih terus berkembang. Karenanya pemahaman manusia terhadap ilmu dan berbagai penemuan di dunia ini juga masih terus berkembang dan berubah-ubah. Hal ini bisa kita baca pada banyak jurnal ilmiah. Demikian pula androgenetika yang khusus mendalami genetika dan antropologi. Dari analisis DNA dan penemuan arkeologi, para ahli membangun dan berbagai teori, baik kesehatan maupun teori migrasi dengan menggunakan data-data statistik dan analisa. Lagi-lagi ini adalah sebuah teori yang belum tentu sepenuhnya benar, apalagi ketika menyangkut berbagai teori penelusuran leluhur yang berjarak ribuan tahun. Banyak hal yang masih belum diketahui dan belum bisa dijelaskan secara pasti. Nah, ini secara haplogroup 3 susunannya seperti ini, mulai A sampai haplogroup R dan seterusnya. A bermutasi menghasilkan B, B dan C, D dan seterusnya. Nah, kemudian jenis tes DNA tadi sudah disampaikan, ada autosomal, Y-DNA dan mtDNA. Tadi disampaikan sama Dr. Zen. Nah, kemudian perusahaan DNA komersial yang menjual jasanya ke publik seringkali memberikan label haplogroup berdasarkan benua atau etnis, misalnya haplogroup Afrika, haplogroup Viking. Namun label ini bersifat spekulatif dan menyesatkan. Hal ini dijelaskan dalam sebuah jurnal ilmiah khusus genetika yang berjudul Inferring Genetic Ancestry, Opportunities, Challenges, and Implication. Kemudian teori migrasi pun sebenarnya masih dugaan dan hipotesis belaka, sama sekali bukan kepastian. Para ahli pun belum mencapai kesepakatan bagaimana menghitung umur mutasi perubahan genetik manusia. Itu juga ada jurnal penelitian tentang ini. Kemudian ada contoh kasus, sebuah analisa seorang saintis yang mencoba menjawab kebingungan mereka mengapa ada salah satu klit yang dominan ras Eropa bisa muncul di beberapa suku di Kamerun, Afrika. Ada satu haplogroup yang dominan di orang-orang bule di Eropa, R1, R1B, tapi ternyata haplogroup ini sama dengan orang di pedalaman Afrika. Itu mereka masih bingung bagaimana cara menjelaskan ini. Yang dilakukan oleh para ilmuwan hanyalah berhipotesis dan menduga semata, bukanlah sebuah kepastian. Semua analisa masih bersifat dhani dan spekulatif.
Metode kalkulasi yang digunakan pun berkembang dan berubah-ubah seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan berbagai penemuan baru. Berbagai software dan perangkat dengan versi dan metodenya berkembang untuk menganalisis umur terbentuknya bermacam mutasi genetik dan kaitannya dengan pohon filogeni. Pohon filogeni ini adalah representasi secara evolusi dan hubungan antar kelompok manusia dan dalam bentuk pohon yang bercabang-cabang. Nah, contoh kasus ini, perbedaan perhitungan dalam analisa umur haplogrup J menurut dua sumber. Kalau kita lihat di secara kalkulasi umur SNP, SNPs, versi Dimitri Adamov di YFull, kita lihat di sini haplogrup J itu pertama the most common ancestor-nya itu sekitar 31.600 tahun before present sekarang. Nah, kalau di family tree DNA itu sekitar 27.000 tahun yang lalu. Ada beda 4.000 tahun perhitungan mutasi antara di YFull dan family tree DNA. Tentu 4.000 tahun itu sudah banyak kejadian terjadi. Antara kita dengan Nabi Ibrahim aja sudah berapa nabi yang diturunkan, ada berapa peperangan, ada berapa bencana dan lain-lain. Nah, kalau kita mengikuti salah satu, kita melewatkan salah satu 4.000 tahun, itu satu hal yang sama sekali aneh itu. Kemudian asal-usul haplogrup J1. Haplogrup J1 yang digadang-gadang oleh kelompok pembatal nasab sebagai haplogrup Semitik dan Ibrahimi, itu sendiri asalnya masih diperdebatkan oleh para ahli. Jurnal ilmiah terakhir, haplogrup tersebut malah berasal dari daerah Kaukasus, bukan Timur Tengah. Jadi kalau sekarang mengatakan, oh Pak Alawi haplogrupnya G, Arab aja bukan. Nah, ini C menurut jurnal yang terbaru malah bukan Arab. Sekali lagi ini kan masih terus berkembang. Ya. Itu dituangkan dalam satu jurnal Origin and Diffusion of Human Y Chromosome haplogroup G1 M267. Dikatakan di sini kami menunjukkan bahwa haplogroup ini berevolusi sekitar 20.000 tahun yang lalu di suatu tempat di barat laut Iran, Kaukasus, dataran tinggi Armenia dan Mesopotamia Utara. Ini beberapa sampel dari orang-orang Kaukasus yang mereka semua J1. Ada dari Georgia, Turki, Turkmenistan, Mongolia pun juga ada J1 juga. Ini kalau petanya, ini kalau mengenai haplogrup G ya, asalnya petanya justru dari daerah Syam, Irak, sebagian Turki, ada sebagian Iran juga. Justru di sini haplogrup G malah dari Timur Tengah. Dan kalau kita baca sejarah misalnya yang sering dikutip sama Menachem Ali, itu dikatakan kan Arab itu terbagi tiga, Arab Baida, Ariba, Mustariba. Ya kan? Kalau Arab Baida sudah punah. Kalau Arab Ariba berarti Arab yang original, yang dari Arab. Kemudian ada Mustariba, non Arab yang berasimilasi. Dan Nabi Muhammad SAW keturunan Nabi Ismail muhajir, pindah. Nabi Ibrahim dari Babylon, tuh haplogrup G. Nah, kemudian kalau kita perhatikan bagian atas haplogrup G berasal dari Timur Tengah, khususnya daerah Fertile Crescent, yaitu daerah yang terlihat seperti bulan sabit di kawasan Levant, Syam. Kemudian Irak dan Turki. Hal ini juga disebutkan dalam sebuah jurnal ilmiah yang berjudul Distinguishing the Co-Ancestries of Haplogroup G Y Chromosomes in the Population of Europe and the Caucasus. Kemudian berbagai kejanggalan dan heterogenitas yang ditemukan untuk nasab jauh. Ketika kita membicarakan nasab jauh di sini bukan berarti kita membicarakan nasab yang berjalan sekitar 10 generasi atau kisaran 300-400 tahunan yang mungkin masih bisa terlacak dengan mudah melalui penelusuran sejarah, arkeologi atau genealogi. Tetapi yang kita bicarakan di sini adalah nasab kabilah dan suku-suku yang berjarak puluhan generasi dan lebih dari 1000 tahun, bahkan mungkin ribuan bisa lebih dari itu.
Analisa statistik, migrasi dan populasi yang kita bahas sebelumnya bisa jadi sebagian benar, khususnya ketika menganalisis populasi manusia dan diperkiraan distribusi pola genetik kelompok manusia di berbagai wilayah di dunia. Tetapi sama sekali bukan sebuah kebenaran yang bisa kita jadikan acuan dan landasan untuk menganalisis dan membuktikan nasab-nasab jauh yang sudah puluhan generasi itu. Juga tidak bisa digunakan untuk mendefinisikan dan memastikan ras itu sendiri. Baik, hal ini dibahas panjang lebar oleh Alan Templeton dalam jurnalnya berjudul Biological Races in Humans. Kemiripan klaster atau superklaster di sebuah wilayah atau kawasan tertentu atau kelompok tertentu tidak serta-merta bisa dijadikan alasan untuk memastikan seseorang itu adalah keturunan orang tertentu yang sudah hidup jauh di masa lampau. Data di lapangan banyak sekali menunjukkan ditemukan outliers, hasil yang sangat berbeda, dan berbagai kejanggalan ketika hal ini diterapkan secara spesifik untuk menganalisis nasab jauh. Belum ada satu jurnal ilmiah yang diakui oleh para ilmuwan yang bisa membuktikan orang yang hidup di zaman modern ini adalah keturunan orang tertentu yang hidup ribuan tahun silam. Belum ada sampai sekarang. Belum ada satu jurnal ilmiah yang menjelaskan secara definitif inilah haplogrup Nabi Ibrahim. Enggak ada. Ini baru orang-orang obrolan, ya, kalau saya bilang obrolan warung kopi yang menjelaskan, yang memaksakan orang harus percaya bahwa ini haplogrup Nabi Ibrahim, lalu kemudian menyerang nasab-nasab yang sudah diakui keabsahannya. Ya. Kemudian belum ada satu jurnal ilmiah yang diakui oleh para ilmuwan yang bisa membuktikan orang yang hidup di zaman modern ini adalah keturunan orang tertentu yang hidup di ribuan tahun silam tanpa menggunakan sampel asli atau fosil manusia yang dianggap leluhurnya. Ini pun keakuratannya masih bisa dipertanyakan. Jadi meskipun tuh misalnya ini ada fosil ditemukan, dianggap itu kakeknya, fosil itu pun harus diteliti dulu apa benar ini kakeknya. Jadi bukan berarti fosil itu diteliti kemudian haplogrupnya A, kemudian orang yang sekarang kebetulan sama, oh berarti kamu tuh belum tentu. Nanti harus diteliti dulu. Apalagi tanpa penelitian sejarah, arkeologi dan genealogi secara mendalam. Apakah sampel atau fosil yang dibandingkan itu adalah benar-benar milik manusia yang hidup di masa lampau itu. Nah, belum lagi kemungkinan mutasi genetik yang tidak diketahui selama periode tersebut dengan manusia modern. Artinya di sini saintis DNA juga perlu kerjasama dengan ahli genealogi, antropologi, ahli sejarah, sosiologi, dan macam-macam untuk bisa menginterpretasikan satu hasil uji DNA. Contohnya ketika pelacakan terhadap Raja Richard yang hidup di abad ke-15 dengan menggunakan tulang belulang dan tengkorak yang diduga miliknya. Ini dilakukan melalui pelacakan terhadap kerabatnya yang hidup di zaman modern dengan melibatkan arkeolog, ilmuwan, sejarawan, para ahli DNA, dan ahli silsilah kerajaan. Memakan waktu bertahun-tahun untuk bisa mengkonfirmasi tulang belulang itu adalah milik Raja Richard. Padahal logikanya kalau itu kuburan raja, itu kan udah pasti terjaga, toh. Ini pun masih melibatkan banyak ahli untuk memastikan bahwa itu adalah tulang Raja Richard. Nah, apalagi yang ini yang nggak ada sampel dari Nabi Muhammad, nggak ada sampel dari Sayyidina Ali, nggak ada sampel dari Imam Hasan, Imam Husain. Lalu di zaman sekarang ini ada orang yang nggak ada kaitannya sama sekali, terus tiba-tiba ngomong ini bukan itu, huru-hara di mana-mana. Ya. Kemudian heterogenitas suku-suku Arab dan mitos haplogrup Ibrahimi. Variasi genetik populasi suku-suku Arab di Timur Tengah bisa dilihat dari berbagai hasil uji DNA yang dipublikasikan berbagai interest group suku-suku Arab dan populasi berbagai etnis di Timur Tengah. Di situs Family Tree DNA yang menyediakan fasilitas dengan kolaborasi publik, di sana terlihat jelas berbagai suku-suku Arab dengan haplogrup besar E, C1, C2, G, T, dan R. Misalnya ini marga Bani Al bin Ali, Bani Sulaim, ini termasuk Adnani. Mereka rata-rata di haplogrup O, di haplogrup G. Jadi kalau selama ini orang yang kelompoknya Imad ini, mereka menyerang Ba'alawi karena G, karena bukan
dianggap bukan Arab aja. Nah, orang awam mungkin mengira itu hanya khusus untuk Ba'alawi. Enggak, ini Bani Adnan keseluruhan. Salah satunya ini Al bin Ali Bani Sulaim, itu di G, bukan J1. Ini juga marga Khalifah. Marga Khalifah ini dari Bani Rabi'ah yang secara nasab termasuk Adnani, berada di haplogrup T, bukan J1, T. Kemudian ini ada juga berbagai marga Adnani dan Qahtani bercampur dalam satu haplogrup. Padahal beda. Qahtani keturunan Nabi Hud, atau kalau dalam bahasa Bible Yoktan keturunan Eber. Sementara Adnani keturunan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Nah, logikanya kan haplogrupnya harusnya beda. Ini sama. Kemudian Bani Hamdan, di Indonesia banyak Bani Hamdan. Qahtani juga. Itu malah dekat dengan jalur Ibrahimi malah. Harusnya beda karena mereka keturunan Nabi Hud. Kemudian ini Qahtani juga pun macam-macam, ada yang E juga. Dan contoh Quraisy dan Bani Tamim, Adnani yang tidak masuk Ibrahimi. Tuh. Ini C tapi nggak termasuk Ibrahimi. Nah, kelompok pembatal nasab ini juga mempromosikan mitos haplogrup Quraisy adalah JL859. Secara perhitungan masa mutasi SNP, tahun kelahiran orang yang dianggap sebagai leluhur bersama haplogrup ini juga sangat bermasalah, di mana disebutkan bahwa kakek bersamanya lahir 1400 tahun yang lalu atau sekitar tahun 624 Masehi. Sementara Quraisy itu sendiri adalah 11 generasi sebelum Rasulullah SAW. Nah, bagaimana mungkin? Sedangkan Rasulullah SAW lahirnya tahun 570 Masehi. Bagaimana mungkin ini kakeknya lahir setelah 54 tahun Rasulullah lahir? Ini satu masih masalah juga. Kemudian berbagai sampel dari orang-orang yang dikenal sebagai Quraisy dengan berbagai cabangnya seperti Bani Makhzum, Bani Taim, sukunya Sayyidina Abu Bakar, Banu Adi, sukunya Sayyidina Umar, Banu Umayyah, sukunya Sayyidina Utsman. Sampel mereka ini sama sekali tidak masuk ke dalam kelompok Ibrahimi atau Adnani, padahal mereka Quraisy. Berarti kalau mengikuti ini, yang ditoan juga keturunan dari Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar. Mereka juga nasabnya terputus juga kalau mengikuti Pak Sugeng. Ya. Kemudian juga Bani Syaibah. Bani Syaibah ini yang mendapatkan mandat dari Rasulullah sebagai pemegang kunci Ka'bah. Nah, mereka itu menjaga nasabnya karena ada mandat ini. Nah, hasil uji DNA mereka haplogrupnya R. Padahal Quraisy juga. Bani Khalid yang dikenal sebagai keturunan Bani Makhzum adalah bagian dari kabilah Rabi'ah, Bani Hawazin. Keduanya juga Bani Adnani. Tapi ini haplogrupnya T. Ada Ki juga. Ini juga putus juga nasabnya kalau mengikuti Pak Sugeng. Nah, ini tuh jadi pembatal nasab banyak orang ini. Terus kerancuan DNA kelompok Sa'ada Ashraf dan Bani Hasyim. Secara ini karena metadata yang lemah, karena mereka yang ikut dalam interest group ini mereka juga self claim, mereka tidak melibatkan naqabah atau ahli nasab untuk meneliti orang yang masuk dalam project Hasyimi ini. Harusnya kan diteliti dulu. Ada orang misalnya ngaku keturunan Al-Musawi, harusnya melibatkan naqabah terkait untuk meneliti benar nggak dia keturunan Al-Musawi. Kalau sudah benar baru diambil sampel DNA-nya untuk dicek. Nah, seperti itu. Tapi ini semua self claim. Mereka daftar lewat online, bayar, dikirim sampelnya, kirim liurnya balik, ditanya paternal ancestor-nya siapa, dia tulis sendiri, lalu masuk ke kelompok-kelompok itu oleh adminnya, ditata sesuai dengan pengakuan masing-masing. Ini secara metadata sangat lemah, nggak bisa dipercaya juga. Lalu kemudian tidak ada satupun jurnal ilmiah yang mempublikasikan seperti apa pola genetik Quraisy, Bani Hasyim dan Ashraf itu. Konon proyek Bani Hasyim itu sampai saat ini memuat lebih dari 1.600 sampel DNA. Tapi hanya 200 sampelnya yang match. Nah, sekitar 85%-nya kemana? Kalau dari 1.600 sampel yang match hanya 200 orang atau sekitar 15%,
Lalu 85%-nya udah putus nasabnya. Nah, tes DNA yang dilakukan terhadap sekelompok Sahadat Ashraf sama sekali tidak representatif, karena banyak sekali kelompok Sahadat Ashraf yang tidak terwakili. International Society of Genetic Genealogy atau ISOGG dalam websitenya menyebutkan no descendants by classical genealogy Hashimid Sharif Abbasid of Abu Talib has published positive testing for L859. Artinya tidak ada satu keturunan Abdul Muthalib yang berdasarkan silsilah klasik yang disepakati, artinya silsilah yang sudah tercatat rapi ini, yang menerbitkan tes positif untuk L859. Itu catatan nakoba, catatan keluarga yang mereka join dalam grup ini, tidak satu pun terkonfirmasi mereka itu berada di haplogrup yang diklaim sebagai Ibrahimi atau haplogrup L859 ini. Artinya mereka akhirnya batal semua, catatan harus dibuang akhirnya. Belum lagi Sahadat Auradiyah dengan berbagai cabang-cabangnya, Sahadat Idrisiyah dengan berbagai cabang besarnya, Sahadat Qataniyah, Sahadat Rifaiyah, Sahadat Jailaniyah, Sahadat Ayyasi, Sahadat Alawiyin Filaliyin, Sahadat Al-Ahdal Al-Qudaimi, Musa Sa'in, Bazanji, Sahadat Zahrawiyah, Ismaili, Sahadat Hamzawiyah. Ini semua nggak berada di J1 itu. Mau dibatalin semua. Wah, orang awam cuma mengira ini Ba'alawi aja yang dituju, padahal ini banyak, ini hampir semua, bukan hanya keturunan Nabi Muhammad SAW, hampir semua keturunan Nabi Ibrahim, bahkan mau itu yang dari jalur Nabi Ismail, Nabi Ishak, semuanya kacau balau kalau mengikuti teorinya Pak Sugeng ini. Jelani masuk juga, Jelani ada J2 juga, J2 dengan J1 selisihnya ribuan tahun, 1400 tahun, jauh. Nah, hasil DNA yang diklaim sebagai Sahadat Ashraf ini banyak yang tidak sesuai dengan silsilah nasab yang disepakati oleh para ahli nasab, baik musajjar, nasab Hasani maupun Husaini. Sebagian sampel yang dikelompokkan dalam satu grup berada di posisi yang tidak sesuai dengan pohon nasab dan terkesan dipaksakan. Contoh ini, yang saya bilang tadi akibat self claim tadi, ini ada orang ngaku keturunan dari Alawi Abbasi, dari keturunan anak Sayyidina Ali yang bernama Abbas. Tapi dia masuk paternal ancestry-nya sebagai keturunan Imam Musa Al-Kadzim, padahal Imam Musa Al-Kadzim keturunan Imam Husain. Ini akibat dari self-claim metadata yang lemah tadi. Nah, kemudian munculnya orang-orang yang secara silsilah nasab bukan termasuk kelompok Sayyid, tetapi bisa muncul di DNA yang diklaim sebagai kelompok Sayyid. Contohnya marga Al-Ghattam, yang secara nasab termasuk kelompok marga Khalifah yang di Bahrain. Bukan Quraisy, tiba-tiba muncul di kelompok yang diklaim sebagai Bani Hashim itu, masuk JFGC 47432, masuk ke yang diklaim sebagai haplogrupnya Ibrahimi. Nah, ini juga seorang yang berasal dari kabilah Syamar, tiba-tiba muncul di kelompok Bani Husain, kelompok Ashraf J1. Di kelompok E dengan berbagai klasternya ditemukan banyak sampel dari kelompok Sahadat. Ini haplogrup E, banyak Sahadat juga, EM35. Rata-rata yang di daerah Maghrib, Tunisia, Aljazair, Libya, Maroko, rata-rata haplogrupnya E untuk Sahadatnya. Berarti itu semua mereka Sahadat-Sahadat yang di sana juga semuanya batal semua nasabnya. Padahal banyak sekali ulama-ulama besar di sana. Tokoh-tokoh tasawuf yang kita kenal banyak dari sana. Sahadat-Sahadat Al-Idrisi. Ini juga haplogrup E, Tunisia, rata-rata Maghrib, haplogrupnya E. Nah, ini juga Algeria, Maroko, Tunisia, ini Sahadat-Sahadat di sana semua batal semua kalau mengikuti Pak Sugeng. Nah, ini yang E juga, kelompok Sahadat yang di haplogrup E. Nah, ini semua termasuk ini yang suku Bani Hashim yang di Yaman Utara, mereka berdomisili di Ibnu Daida, mereka di haplogrup E. Nah, ini juga Sahadat Ashraf di haplogrup G misalnya, selain dari Ba'alawi, ini banyak sekali. Sahadat Qazwini, Al-Ghalibi, Al-Syafi, Shirazi, An-Nu'ami, Al-Wasi'i, Al-Waisi, Jammas, Al-Madbaqani, An-Nasur, Al-Idrisi, Al-Hasani, Barzanji,
dari Al-Musawi, Al-Husaini, Sada Ar-Rifai. Ini mereka semua di haplogrup G. Jadi jangan salah, dikira yang haplogrup G itu cuma Ba'alawi aja, ini banyak. Tabel-tabel yang tadi saya tampilkan juga banyak haplogrup G dari Sada. Itu semuanya mau ditoan semua nasabnya. Haplogrupnya semua. Sada-sada di Irak, Iran, Jordan, Yaman. Nah, di tabel tersebut juga ada 4 grup pola genetik asraf yang dikelompokkan. Sada al-Bayati, salah satu Sada al-Hamail, As-Sitta ar-Ridawiyah, al-Musawiyah, keturunan Imam Ali ar-Ridha. Ini juga di haplogrup G. Sada al-Haidari, atau yang dikenal dengan Hayadira, itu juga di G. Sada Alawiyin Filaliyin, yaitu kelompok Ashraf al-Hasani, kerajaan Maroko, juga di G. Ashraf Sa'diyin, G. Siapa yang ngaku keturunan Imam Sa'di? Sa'diyin. Sa'duddin sama nggak Gus? Beda. Itu di G. Bani Husain, keturunan dari Husain al-Asghar bin Ali Zainal Abidin, itu juga G. Termasuk Sada Ba'alawi. Nah, ini mereka semua di haplogrup G. Apakah hasil tes DNA mereka berbeda dengan haplogrup mitos itu? Maka puluhan atau ratusan ribu asraf kelompok ini batal semua nasabnya. Nah, ini dari Al-Uraidiin, itu juga G. Imam Ali Al-Uraidi kan pongkolnya dari semua Al-Uraidiin termasuk Ba'alawi, itu G juga. Kalau mau diambil G harusnya klop dong kita dengan pongkol kita, udah match harusnya. Kemudian ini di haplogrup R, Sada yang di haplogrup R. Ini ada dari Al-Uraidi G. Harusnya nyambung kalau konsekuen. Ini juga di haplogrup R. Nah, saya dengar tuh bagus Imam Ibrahim juga R. Dari keturunan Sultan Banten, Sultan Hasanuddin di R juga. Ya, kalau cucunya R gimana? Berarti Syarif Hidayatullah harusnya R juga. Iya kan? Kalau Sultan Hasanuddinnya R, Syarif Hidayatullah R. Terus gimana itu? Batal juga. Menurut Pak Sugeng. Nah, terus ini ada asraf di C2 juga banyak. Ini antara, coba lihat, antara J1 dengan J2 selisihnya berapa ini? Mereka ketemu kakek bersamanya di 31.600 tahun. Jauh, sama J, tapi kakek bersamanya di 31.600 tahun. Ini juga yang di J2 ini, sada asraf yang di J2. Ini di J2 juga. Ini Al-Jailani, keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani di J2 juga. Beda dengan haplogrup Ibrahimi. Kalau ngikuti Pak Sugeng, ini gagal juga nih, batal juga nih nasab Al-Jailani. Siapa sekarang yang banyak ngaku Al-Jailani? Apa nih? Al-Zobi. Ini juga dari Al-Jailani juga. J2. Nah ini antara J1 dan J2 pertemuan di 31.600 tahun. Kemudian ini ada dari Indonesia nih yang ngaku keturunan Al-Jailani, haplogrupnya O ini. Itu kalau nggak salah yang namanya Soleh itu malah ketua Naat tuh. Terus kalau yang Maliki itu kalau nggak salah non Alek, haplogrupnya O, ya. Ini kalau menurut Pak Sugeng ini semua out, nggak termasuk. Nah, karena sangat menarik perhatian, masyarakat dan bisnis, klaim genetika Ibrahimi, Quraisy dan Bani Hashim ini kemudian tersebar di media sosial dan banyak menarik perhatian pelanggan dan para peminat genetika. Berbagai diskusi dan perdebatan terjadi di media sosial Timur Tengah seputar ini. Nah, Family Tree DNA sangat diuntungkan dengan publisitas ini, walaupun klaim dan hasil tes yang digembar-gemborkan itu masih penuh dengan pertanyaan dan spekulasi. Belum ada satu paper ilmiah pun yang membahas dan membuktikan seperti apa haplogrup Nabi Ibrahim
Quraisy, Bani Hashim dan Ashraf itu semuanya hanya berdasarkan hasil tes yang dipublikasikan di beberapa interest group, situs Family Tree DNA yang analisa para netizen dan peminat androgenetika semata. Artinya ini yang paling diuntungkan dengan ribut-ribut soal haplogrup Ibrahim ini sebenarnya ya Family Tree DNA. Karena penasaran, panas, karena nggak dianggap sebagai Ibrahimi, lalu mereka rame-rame berbondong-bondong bersama keluarganya tes DNA semua untuk membuktikan, beli sampelnya di Family Tree DNA, mungkin di tempat lain juga. Yang diuntungkan lab, yang dibawa ribut, yang dapat keuntungan sana. Berapa nilainya? 2023 ini dalam billion dollars, ada 11 billion dollars. 2024 12 billion dollars. Ini terpacu persaingan antar keluarga untuk supaya ya estimasi, dan diestimasi nanti tahun 2034 51 billion untuk bisnis laboratorium ini. Kalau mau investasi bisnis di laboratorium DNA ini saat yang paling menguntungkan. Mumpung orang lagi panas-panasnya karena takut gak dianggap sadar, hanya gara-gara panas dengan komentarnya Pak Sugeng. Ya, berapa orang di sini? Saya dengar ada 300 orang atau berapa ratus orang dari Indonesia, dari Naat yang kirim sampelnya di sana. Itu berapa dolar? Satu test pack itu berapa juta? Pandangan pakar mengenai tes DNA untuk penelusuran nasab jauh. Ini dari Profesor Alan R. Templeton dalam bukunya Biological Races in Human. Banyak literatur ilmiah terkini mengenai evolusi manusia menggambarkan populasi manusia sebagai cabang terpisah dalam pohon evolusi. Struktur mirip pohon pada manusia telah menunjukkan kesalahan dan kepalsuan setiap kali diuji, sehingga praktik ini tidak dapat dipertahankan secara ilmiah. Hal ini juga tidak bertanggung jawab secara sosial karena representasi gambar evolusi manusia ini memiliki dampak yang lebih besar terhadap masyarakat umum dibandingkan kalimat-kalimat dengan nuansa berbeda dalam teks-teks makalah ilmiah. Manusia memiliki banyak keragaman genetik namun sebagian besar keragaman ini mencerminkan keunikan individu dan bukan ras. Kemudian Profesor Anatoly Kryosov, seorang pakar genetika asal Rusia yang tinggal di US, dalam salah satu korespondensinya menulis, sekarang ini mari kita beralih ke nabi-nabi besar dan suku Quraisy. Saat ini kita tidak dapat memastikan dan mengkaitkan dengan haplogrup R1A atau J1A atau E atau G. Kita perlu menentukan berapa banyak dari mereka yang bergabung dalam J1, J2, R1A, E, G2 dan haplogrup lainnya, dan siapa yang mayoritas. Namun ini masih tidak cukup. Kita perlu menentukan mayoritas kapan nenek moyang mereka berpindah di setiap haplogrup dan di subclade mana. Singkat cerita, siapa Ibrahimi, Quraisy dan turunannya itu sampai saat ini tidak bisa dipastikan. Ini para pakar, kalau mereka melakukan penelitian itu sangat komprehensif, melibatkan banyak pakar yang lain, mengambil sampel, bukan sekadar nongkrong mantengin internet, lihat di Family Tree DNA, ini mana Mbak Alwinya, oh jangan-jangan ini Mbak Alwi ini diambil raw datanya, pindah ke Excel, lalu besok diumumkan ini satu lagi muncul Mbak Alwi, dia bukan Ibrahimi. Itu bukan penelitian itu namanya. Nah, ada Profesor Dr. Zainab Al-Mutairi, ini seorang ahli biologi dengan spesialisasi genetika molekuler dari Saudi Arabia, menyatakan dengan jelas dan gamblang dalam sebuah wawancara bahwa uji DNA leluhur jauh tidak bisa dijadikan acuan untuk mengisbat atau menafikan nasab jauh, baik ditinjau dari segi ilmu biologi maupun segi sosial. Seseorang tidak bisa memastikan dia berasal dari suku A atau kabilah B. Kemudian Profesor David Balding dan Mark Thomas dari University College London memperingatkan bahwa hasil tes DNA ancestry tidak bisa dipercaya. Ya, seorang tidak bisa memastikan dia berasal dari suku A atau kabilah B sederhana seperti sebuah buku atau peta perjalanan tanpa bukti-bukti sejarah yang mendukung. Jadi nggak bisa dikatakan disiplin ilmu yang lain itu sudah jadi fosil atau sudah jadi usang atau sampah, hanya menuhankan satu hasil uji DNA gitu aja. Tetap harus melibatkan bukti sejarah,
ahli genealogi, antropologi dan lain-lain untuk menginterpretasikan hasil uji DNA. Kalau enggak ya interpretasinya jadi kacau. Jadi serang sana serang sini ya. Nah, beliau menyebutkan bahwa DNA itu mengandung informasi genetik yang sangat banyak, namun sebagian besar informasi yang didapat darinya adalah tentang sejarah genetik seluruh populasi, bukan tentang silsilah keluarga individu. Saudara Profesor Alan Goodman, ahli antropologi biologi dari Hampshire College dan co-editor buku terkenal Genetic Nature, Culture, Anthropology and Science Beyond the Culture Divide, menyebutkan para ilmuwan sebenarnya telah lama mengatakan bahwa ras sebagai fenomena biologis itu sebenarnya tidak ada, bahwa tidak ada dasar biologis untuk mendefinisikan ras itu. Hal ini terdapat dalam fakta-fakta biologi, fakta ketidaksesuaian pola genetika, fakta tentang variasi yang terjadi secara terus-menerus, kekinian evolusi kita, cara kita semua berbaur dan berkumpul, bagaimana gen mengalir. Mungkin dalam kenyataannya sebagian besar perubahan dan variasi genetik itu terjadi dalam ras itu sendiri dibanding antar ras. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya kemampuan untuk mengeneralisasi ras, tidak ada yang terpusat di satu titik dan kaku, semuanya cair. Dan pandangan ulama mengenai penggunaan uji DNA untuk nasab. Fatwa Majma' Fikih Islami atau Forum Fikih Islam Internasional yang dibawa naungan Rabito Al-Alam Al-Islami pada Muktamar ke-16 yang bertempat di Mekah dan berlangsung pada 21 sampai 26 Syawal 1422 Hijriah. Dalam keputusannya nomor 95 memutuskan bahwa fatwa mengenai uji DNA yaitu satu, uji DNA boleh digunakan untuk penyelidikan pelaku tindak kriminal. Kemudian uji DNA dalam permasalahan yang berhubungan dengan nasab harus dilakukan dengan kehati-hatian penuh. Uji DNA adalah jalan terakhir nas dan kaidah syar'i tetap harus didahulukan atas uji DNA. Secara syar'i menggunakan uji DNA untuk nafyun nasab atau meniadakan nasab tidak diperbolehkan. Ini kalau fikih, tinjauan fikih, nggak boleh menafikan nasab hanya karena melihat uji DNA. Terus kemudian uji DNA juga tidak boleh didahulukan sebagai pengganti li'an. Penggunaan uji DNA untuk memastikan nasab yang sudah sabit dan ditetapkan secara syariat tidak diperbolehkan. Jadi nasabnya sudah sabit, terus coba sih saya tes DNA, jangan-jangan ini bukan bapak saya. Itu nggak boleh. Meragukan seperti itu nggak boleh. Nah, menetapkan nasab pihak yang berwenang. Di sini pihak yang berwenang harus mencegahnya dan memberikan sanksi yang tegas karena larangan ini melindungi kehormatan masyarakat dan menjaga nasabnya. Jadi ini saran dari Majma' Fikih Islami agar pihak berwenang untuk melakukan tindakan ini. Kemudian menetapkan nasab menggunakan uji DNA hanya diperbolehkan pada keadaan berikut. Misalnya ketika terjadi persengketaan atas nasab seorang anak yang tidak diketahui nasabnya. Persengketaan ini dapat muncul karena tidak adanya bukti yang jelas mengenai nasab anak. Ketika bukti yang digunakan oleh orang yang bersengketa sama kuatnya, ketika terjadi wat'u syubhat atau yang semisalnya. Nah, ketika muncul kesamaran mengenai nasab anak-anak yang lahir di rumah sakit dan semisalnya, serta ketika ada kesamaran nasab pada bayi tabung. Nah, misalnya ada bayi yang tertukar di rumah sakit, kasus seperti itu. Kan pernah tuh di satu rumah sakit mungkin susternya naruh bayinya berdekatan, akhirnya terjadi kekeliruan. Nah itu dengan untuk memastikan dengan uji DNA bisa. Nah kemudian menentukan nasab anak-anak yang hilang yang terpisah dari keluarganya ketika terjadi bencana alam atau peperangan, misalnya kayak kejadian di Aceh, terjadi bencana tsunami, kemudian anak itu terlepas dari orang tuanya, diadopsi ke luar negeri, setelah dewasa anaknya pengen mencari keluarganya. Nah itu bisa. Oke guys, masih ada gangguan sedikit dari channel sana ya, ada gangguan. Sekarang kita masuk lagi. Demi keuntungan individu juga dilarang. Kemudian setiap negara hendaknya membentuk dewan khusus pelaksanaan uji DNA yang terdiri dari ulama, dokter,
dan pengawas yang nantinya akan mengawasi jalannya uji DNA, sehingga hasil uji DNA dapat dijadikan hujah atau bukti yang valid dalam masalah yang terkait dengan hukum. Kemudian harus ada pengambilan sumpah atau peraturan ketat agar tidak terjadi pemalsuan dan kecurangan hasil uji DNA yang dilaporkan benar-benar sesuai dengan hasil aslinya. Pengambilan sampel ini juga tidak boleh berlebihan agar tidak muncul keraguan-keraguan. Kemudian fatwa di atas diterbitkan setelah menghadirkan dan mempertimbangkan pandangan para saintis dan ahli DNA. Jadi para ulama ini enggak sekonyong-konyong memberikan fatwa ini tanpa melibatkan para saintis, tanpa mempelajari lebih dulu apa tentang DNA ini dan bagaimana pendapat para saintis DNA tentang hal ini. Ya. Dan ini menjadi konsensus dalam forum fikih internasional tersebut yang ditandatangani oleh berbagai ulama besar pakar fikih dunia, diantaranya Profesor Dr. Wahab Az-Zuhaili, Profesor Dr. Yusuf Qardawi, Profesor Dr. Abdul Karim Zaidan, Al-Alama Syekh Muhammad Taqi Uthmani, Mufti Pakistan, Dr. Muhammad Al-Habib Ibnu Khoujah, Mufti Tunis, Syekh Muhammad Rashid Qutbani, Mufti Lebanon, Dr. Nasir Farid Wasil, Grand Mufti Mesir, kemudian Al-Alama Sayyid Muhammad Salim, Syekh Muhammad Salim Walad Adud, ulama besar Sinkiti, Mauritania. Kemudian ini mereka biasanya mengkaitkan dengan hasil masalah NU tentang penggunaan tes DNA. Biasanya mereka berargumentasi bahwa NU membolehkan untuk tes DNA untuk mengisbat atau membatalkan nasab jauh. Nah, sebenarnya nggak seperti itu juga. Nah, salah seorang ini penjelasan dari Dr. Kiai Haji Fakhrul Razi, ini salah satu ketua PBNU yang saat ini dan anggota LBM PWNU sejak tahun 99 dan juga peserta muktamar. Jadi beliau hadir di muktamar itu sebagai peserta di Solo. Dalam suatu video klarifikasinya beliau menjelaskan sebagai berikut. Kasus tentang pembahasan ini adalah tentang seorang ayah yang tidak mengakui anaknya, itu nafil walad. Ibunya ngeyel minta diakui dengan mengajukan sanggahan melalui tes DNA. Nah, ini dia mau minta ilhaq nasab supaya nasabnya diakui bapaknya. Apakah bisa tes DNA itu dibuat menyanggah bapaknya yang mengingkari anaknya itu? Jawabannya tidak bisa. Tapi kalau buat bapaknya untuk menguatkan dugaan itu bahwa itu bukan anaknya, bisa. Tapi kalau untuk ibunya yang dia merasa tidak selingkuh, bahwa ini memang betul-betul anaknya berdasarkan tes DNA, bisakah dia diilhakkan dengan bapaknya? Tidak bisa. Itu hasil masalahnya. Nah, kesimpulannya, jadi ilmu DNA, khususnya ilmu yang membahas tentang evolusi genetika ini masih berkembang dan terus, sehingga perubahan dan teori-teori baru sangat mungkin akan bermunculan seiring dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Kemudian Islam tidak menentukan ilmu, tidak menentang. Ini perlu diperjelas. Nanti kita bicara ini di framing bahwa kita anti sains, anti DNA. Justru kita di sini mendukung pengembangan sains ini. Yang kita tentang di sini adalah penyalahgunaan ilmu untuk tujuan yang negatif. Membuat huru-hara, membuat fitnah, tajasus, merusak persatuan dan kesatuan anak bangsa. Nah, kalau diterus-teruskan kan bisa kacau negara ini. Untuk urusan yang sebenarnya nggak penting juga. Ini datanya juga, metadatanya lemah. Kenapa kok harus dipaksakan? Seolah-olah ini balwi pokoknya harus batal. Harus batal. Mau pakai dalil apapun, kitab nasab nggak bisa, sejarah nggak bisa, pendapat para ulama nggak bisa. Wah, ini jalurnya DNA nih, karena DNA nggak bisa dibantah. Metadatanya lemah kok. Ya, kalau orang sedikit berpikiran paham bagaimana memastikan ini keturunannya Nabi Ibrahim kalau nasabnya aja belum diteliti, lalu diklaim hasil DNA-nya orang ini bisa dipakai untuk membatalkan nasab-nasab keturunan Rasulullah. Ini satu hal yang nggak masuk akal, nggak perlu mikir panjang lebar. Itu saya presentasi segini banyak, cuma 2 menit aja orang udah paham. Ya. Kemudian Islam tidak menentang ilmu genetika secara umum, dan Islam sejalan dengan ilmu pengetahuan
termasuk DNA. Namun demikian, teori DNA yang bertentangan dengan pemahaman Islam seperti Adam bukan manusia pertama dan kemungkinan adanya manusia selain keturunan Nabi Adam yang hidup di zaman ini bertentangan dengan nas qat'i agama Islam sehingga tidak bisa diterima. Ini kan sering tuh, ada yang bicara bahwa manusia yang hidup saat ini bukan semuanya keturunan Bani Adam, bukan Bani Adam kesemuanya ini. Ada yang hasil kawin mawin dengan manusia purba. Padahal nasnya kita ini semuanya Bani Adam. Kemudian Islam tidak menentang dan sejalan dengan ilmu pengetahuan termasuk DNA, namun syariat Islam menolak menggunakan metode yang masih bersifat sangat spekulatif dalam masalah penelusuran nasab jauh. Syariat itu menentukan nasab itu ilmunya pasti, ini bapaknya ini ada saksinya. Nggak bisa, ini kira-kira anaknya ini, nggak ada ilmu kira-kira dalam menetapkan nasab. Ini nasabnya kira-kira nyambung, nggak ada. Ini kira-kira nasabnya nyambung ke ini kira-kira marganya asgaf, ini kira-kira marganya, nggak ada ilmu kira-kira itu semuanya dalam metode isbatun nasab, nggak ada ilmu kira-kira, nggak ada. Turuk salah satunya kira-kira nggak ada. Apa? Ini kan spekulasi. Masa orang dispekulasikan dia keturunan Nabi Ibrahim atau bukan? Ini tidak masuk akal. Nah, kemudian uji DNA dan penggunaannya diterima oleh syariat Islam dalam hal tertentu, dalam ranah yang sangat terbatas sesuai dengan arahan dan fatwa lembaga fikih dan Islam internasional. Dan hasil uji DNA populasi masyarakat di berbagai belahan dunia menunjukkan heterogenitas pola genetik populasi etnis atau suku-suku tersebut. Kita tadi saksikan banyak sekali haplogrup. Ada dari SADA aja ada semua. J1, J2, G, R, Q, T, I, macam-macam haplogrupnya. Berarti kalau itu mengklaim sebagai keturunan Nabi Ibrahim, ada berapa Nabi Ibrahim itu sudah? Ada Nabi Ibrahim haplogrup G, ada Nabi Ibrahim haplogrup C, ada haplogrup Nabi Ibrahim haplogrup C1, ada berapa? Banyak sekali haplogrup. Kalau tadi dikatakan hasil uji DNA Kohanim yang ngaku keturunan Nabi Ibrahim itu tersebar di 21 haplogrup, berarti ada 21 Nabi Ibrahim. 21 Nabi Ibrahim. Kalau ngikuti ini, mau dipilih salah satu, berarti harus menafikan yang lain. Milih salah satu, tapi semuanya ini sebenarnya metadatanya lemah. Kita memilih di antara yang metadatanya lemah semua. Ini nggak ilmiah, bilangnya ilmiah, tapi akhirnya tidak ilmiah. Uji DNA tidak bisa memastikan apakah seseorang itu keturunan suku fulan atau kabilah fulan atau sosok historis lainnya yang hidup di masa lampau yang masanya sudah sangat jauh. Kemudian belum ada penelitian ilmiah dan jurnal ilmiah apapun terkredibel yang meneliti dan menyimpulkan seperti apa pola genetik Nabi Ibrahim, Adnani, Quraisy dan Bani Hashim, apalagi Nabi Muhammad. Semua hal yang terkait dengan hal ini adalah sifatnya spekulasi belaka. Uji DNA tidak bisa memastikan apakah seseorang itu keturunan Rasulullah atau bukan. Ba'alawi di Nusantara adalah bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat Nusantara, baik secara biologis, historis maupun kultural. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Ini luar biasa ya, karena kemudian ini kan berbau sains. Kalau sains itu memang hal-hal yang menarik, makanya kemudian saya tidak potong, walaupun kita sampai jam 4 sekarang. Dan karena ini perlu ada verifikasi yang jelas, yang matang, makanya kemudian tidak saya potong biar kemudian terus sampai akhir begitu. Tapi kawan-kawan dan sahabat sekalian tentu dapat memahami secara metodologis bagaimana tadi isbat nasab itu yang kemudian berkenaan dengan DNA. Dan ada sampelnya, sampel yang kemudian disimpulkan metadata dari sampel-sampel tersebut itu masih kurang jelas. Maka banyak misalkan ketika Ba'alawi menyimpulkan ada G, maka dia bisa saja di tempat lain walaupun sama-sama nasabnya begitu dia di J, dia di E dan lain sebagainya. Dan ini tentu hal yang sulit. Sepertinya kesimpulannya begitu. Dan ada beberapa pertanyaan sebenarnya perlu diklarifikasi yang saya ingin tanyakan. Dan ini pertanyaan yang sebenarnya mudah-mudahan bisa menjawab beberapa pertanyaan netizen. Kenapa kemudian para habaib yang kita katakan itu masih menolak tes DNA? Ada anggapan seperti itu.
Itu yang pertama. Yang kedua, terlepas dari misalkan apakah kemudian isu DNA ini bisa tidak mampu untuk menjangkau sampai kepada Rasulullah SAW. Apakah kemudian Ba'alawi itu mau masuk dalam mau memeriksakan DNA-nya minimal 3 generasi atau 4 generasi biar terlihat semuanya. Ini kira-kira dari Indonesia ini haplogrupnya yang mana begitu? Apakah pernah dilakukan? Beberapa kalangan Ba'alawi ada yang melakukan secara mandiri, mereka melakukan uji DNA. Tapi belum ada misalnya kesepakatan misalnya Ba'alawi untuk semuanya uji DNA, belum ada kesepakatan seperti itu. Karena ini pun juga mau diinterpretasikan apa? Karena sampel dari Rasulullah sendiri nggak ada. Kalau ada, oh itu ada rambutnya, ya siapa yang bisa memastikan bahwa rambut itu benar rambutnya Rasulullah? Kalau memang itu benar rambutnya Rasulullah, mungkin bisa dilihat DNA-nya. Tapi ini kan orang berhusnudon, ini rambutnya Rasulullah karena dianggap rambutnya Rasulullah husnudon, ya ada yang ditaruh di tempat yang mulia, orang bertabaruk ke sana. Tapi apakah itu pasti rambutnya Rasulullah juga nggak ada yang tahu. Kalau kemudian dilihat dari marga kabilahnya, misalkan ada As-Saggaf, ada Al-Haddar misalkan, itu apakah sudah ada penelitian? Misalkan marga yang sama mempunyai haplogrup yang sama di Ba'alawi. Beberapa menunjukkan memang pola perbedaan atau genetiknya sama di G. Sama. Mayoritas sama di G. Ada yang C, ada. Tapi jumlahnya nggak banyak. Tapi kebanyakan memang rata-rata di G. Rata-rata di G semuanya. Rata-rata di G. Dan menunjukkan juga memang di Arab, terutama di Yaman, penduduk asli Yaman mayoritas C. Ba'alawi sebagai imigran dia itu konsisten di haplogrup yang berbeda dengan mayoritas penduduk Yaman. Secara sejarah sudah konformit bahwa mereka ada dengan DNA ini bahwa mereka adalah imigran. Nah kemudian kalau seandainya berarti mereka G itu Kaukasus, tapi penyelidikan tentang migrasi kemudian dari mana asal haplogrup G itu juga terus berkembang. Dan sejarah juga membuktikan bahwa Nabi Ibrahim sendiri asalnya dari Babylon. Dan itu sudah diidentifikasi ya? Iya, dan bagian dari Musta'ribah. Justru aneh seandainya haplogrup Sada itu sama dengan Arab Aribah justru. Apakah kemudian dari Bani Alawi ini memungkinkan, seperti tadi Dr. Zain mengatakan, sepertinya perlu ada gerakan misalkan untuk Bani Alawi mencatatkan DNA-nya agar kemudian ke depannya mungkin bisa terlacak dari sini begitu. Mungkin bisa juga kesepakatan keluarga, mungkin dari keluarga Asgaf, Alatos atau yang lain, kesepakatan keluarga. Mulai sekarang mereka mulai mendata DNA-nya, kemudian bergenerasi berikutnya generasi. Nah itu baru bisa rapi. Baik. Tapi tidak takut kan ya Bang Alawi? Nah, buat apa takut? Iya, itu kata kunci yang penting seperti kita sama sekali nggak takut. Kita bahkan dari kalangan Ba'alawi ada yang ilmuwan DNA juga, seperti Dr. Habib, dan banyak lagi sebenarnya yang mereka itu nggak tampil di publik, dan mereka juga pakar di bidang DNA. Baik. Ya, salah satu kesuksesan para pembatal nasab ini kan mereka itu berhasil meneror yang di rumah untuk mereka itu takut tampil di publik. Setidaknya mungkin dari pihak ilmuannya sendiri mau aja, tapi dari keluarganya jangan nanti kamu dibunuh karakternya atau dicaci maki di media. Kadang anaknya nggak bisa lihat orang tuanya dimaki-maki di medsos. Baik, salah satu kesuksesan mereka meneror itu. Terima kasih saudara Muhammad Assegaf, dan ini cukup komprehensif ya, cukup holistik biar kawan-kawan kemudian bisa memahami isu ini. Hanya saja sekali lagi ini tidak ada data pembanding, data material pembanding tidak ada. Akhirnya saya juga tidak bisa berkesimpulan apakah kemudian yang disampaikan oleh saudara Muhammad Assegaf ini tepat dan sesuai dengan kajian-kajian ilmiah yang ada. Tapi dari tadi data material yang disebutkan, kita kemudian taslim bahwa hal ini yang yang bisa kita jadikan pegangan begitu. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan berdiskusi lagi ini di luar DNA. Kalaupun nanti ada pertanyaan-pertanyaan masih terkait DNA mungkin bisa ditambahkan. Hanya saja kita masuk ke hal-hal yang terkait lagi dengan isbat nasab di luar DNA. Ini apakah kita mau istirahat dulu karena sholat asar? Karena di luar dari schedule
Dan saya yakin sampai malam pun ini bersedia. Sampai malam pun bersedia karena masih banyak para pembicara-pembicara yang harus kita tuntaskan begitu. Jangan terpotong, satu sampai dua kajian sampai akhirnya nggak apa namanya tidak komprehensif. Baik, gimana? Siapa tahu Mbak Daisha beliau datang. Sambil suapin. Siap. Sambil nunggu kita. Baik kalau begitu. Oke, saya sebagai moderator akan menghentikan dulu sementara kajian ini. Kita akan beristirahat kira-kira setengah jam ya. Kalau tadi 1 jam, kira-kira setengah jam untuk sholat dan untuk yang lainnya. Dan sebenarnya di sini di kantor Robitul Alawi itu boleh ngerokok sebenarnya. Jadi jangan khawatir yang mau datang itu kita boleh ngerokok, kita bareng-bareng ngerokok itu di sebuah tempat tertentu. Hanya saja tidak di sini karena ini tempat yang muhtaram tentunya. Baik, saya skor 30 menit dan kita akan bertemu lagi 30 menit yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya barusan gak ada suaranya, ya lupa mencet satu tombol gue. Barusan tadi gue memperhatikan banyak komentator mukimat, jongos mukimat komentar. Kalian mau komentar di medsos mau ngerukatin Mbak Alawi, ayo cepetan. Tuh sekarang yang lagi nonton gue, jongos mukimat, bilangin sama Imat, ayo rungkatin Mbak Alawi, datang bantah. Lucu kalian lucu. Kalian kenapa gue bilang lucu? Karena kalian komentar di kolom komentar begitu doang. Sementara ini ada diskusi ilmiah. Itu tolol. Kalau mau bantah itu Aventador, silakan bantah. Datang gitu. Si Sugeng suruh datang. Jangan. Apa kalau orang Jawa bilang ini, wani buri wetirai, ngomong di belakang doang. Tapi alhamdulillah kalau para pecinta tadi dapat ilmu luar biasa, data-data akurat tentang DNA, tentang kerancuan DNA itu masih luar biasa. Oke, sekarang kita istirahat juga, insya Allah kita ke diskusi yang ketiga nanti ya. Ketik dulu lanjut, ayo. Yang mau ngetik lanjut, ayo. Yang mau lanjut, bilang lanjut. Ketik lanjut. Ayo. Ya, yang mau lanjut. Ya, lanjut ya. Kita istirahat. Kalian sholat asar dulu ya. Gue di sini mungkin habis gini masuk Bogor. Ya. Itu jongos mukimat yang semangat ya. Gue tahu kalian nyari duitnya di situ mungkin ya. Semangat ya, jongos mukimat. Woi, jongos mukimat ya, yang semangat. Ketik dulu ya. Nah, ketemu nanti di season ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, bentar, gua mau nunjukin ini. Nih. Pakar ikan nila. Mana? Geng, mandi dulu tapi kalau mau datang ya Geng.